Jangan bilang cuma kawin, ini cuma asli nih. Ah iya, naik. Suruh naik. Naik bang. Tapi sehat ya, diskusinya sehat. Ayo naik, kita bahas sunat. Masalah sunat. Udah naik ya, udah naik bang. Tapi diskusinya sehat ya. Aku cuman moderator aja. Aku cuman jadi host aja. Semangat malam. Ya. Selamat malam Bang Cuma. Malam saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar, takbir. Ya, takbir dulu aku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, Kan Tuhan. takbir. Bunuh, begitulah. Bikin lagi Gimana? tambah bunyinya. Allahu Akbar, takbir, bunuh. Gitulah, tambahlah. Kenapa bisa ada kata bunuh? Kan sudah tidak ada lagi penjajah. Masih ada. Kan kalian penjajah kalian. Ada kan? Kalian dijajah Jangan kayak langsung, mana? Enggak, aku Opung. Dijajah kayak mana? Jangan langsung nyekak-nyekak gitu, Opung. Aku nggak enak kalau nyekak-nyekak gitu. Bukan, aku sudah kenal ini. Sudah kenal ini si Juma ini. Opung masih merasa terjajah rupanya. Iyalah, terasa terjajah kami ini. Karena kalian takut dengan apa? Dengan gereja, dengan salib. Apa turun Bang? Masa turun? Udah aku kenal itu. Iya, jangan Jangan dikik. langsung dibilang dikik ya. Kenapa turun tadi? Host katanya yang ini. Waduh, umur Ini belum pasti Bang. rame nih. Pasti rame penonton nih. Iya, iya. Ini abang masih terasa terjajah rupanya. Opung sini Opung. Masih lah. Oh. Masih terjajah lah. Kenapa nggak berjuang Opung? Biar merdeka. Kami berjuang, orang Tuhan kami hidup kok. Tapi merasa terjajah. Iya, kalian kan keberatan, berdiri gereja keberatan. Ya kan, terus mau jihad kalian. Ada aja Opung ini. Gereja peninggalan penjajah pun kami tidak rusak kok. Kami lindungi. Baru-baru ini viral di Medan itu, ada di Marelan itu. Aku di Marelan loh Bang, hati-hati ngomong. Hati-hati Aku ngomong di Marelan. Aku di Pasar Rempat. Apa pula ada gereja di sana di ini? Gak ada. Siapa itu dalamnya itu? Setuju ya. Mana ada, masa negara kita tidak menjamin kebebasan itu? beragama? Itu pun adanya di Marelan, di Pasar 1, dengan di Pasar 5 sana, sana. Abang, negara kita menjamin kebebasan untuk meluk agama. Kok bisa Kalau kayak memang gitu? menjamin kebebasan, ya, mengapa ada penjajah-penjajah lagi? Siapanya yang menjajah Abang? Opung. Opung merasa terjajah rupanya. Loh, gereja kan ditutup-tutupi itu. Nggak boleh beribadah. Di mana itu? Nah, jangan bikin paktia sama aku. Iya, jangan bilang gitu, Opung. Negara kita ini udah damai, nggak ada itu. Kalau memang damai, tidak ada lagi keberatan gereja ditutup. Ini Mana ada gereja ditutup, Opung? Ya itu di Suju ya, di Marelan. Mungkin gerejanya nikahkan sejenis kali, bisa jadi. Ada di Suju ya, itu Suju ya, makanya teman-temanku semua yang di Medan ya sudah dari PBB sudah rapat sama si Bobi Nasution. Nggak adanya itu. Abang ini. Opung macam mana pula hoax diberitakan. Nggak bagus lah kayak gitu. Janganlah kita mencederai persaudaraan sebangsa setanah air. Kalau memang mencederai, baca WA kreator. Iya, jangan. Kita ini negara kita harus bersatu utuh. Kita isi kemerdekaan ini salah satunya dengan cara berdialog seperti ini gitu. Jangan angkat berita-berita rasis.
Gitu loh Yang Bang. menganggap berita rasis siapa? Abang mengatakan di sana gereja ditutupnya di sana. Mungkin kalau ditutup pun mungkin karena ini ya Opung, gara-gara ada nikah sejenis atau rebutan jemaat atau Gak ada rebutan ada, mimbar gak kayak ada gitu-gitu. itu, gak ada itu cuma, gak ada itu Lal- cuma. Itu Lah, keberatan orang di situ ditaruh kebaktian, makanya keberatan lah orang itu. Muslim-Muslim di Maryland itu keberatan. mungkin Padahal jemaahnya, mungkin ini ya Bang. Opung mungkin gerejanya di situ ada, jemaatnya penduduk di sana cuma 3 orang, yang datang ibadah dari luar. Jadi warga terganggu, bisa jadi kayak begitu. pokoknya itulah. Hmm. Aku kalau terbang aku ke Medan aku udah Hmm. apa? Soalnya ante-anteku kan yang di apa di Maryland, yang di Pasar 5, yang di Aku di Pajak Pasar Singkong. 4 Bang. Tetangganya kita ya. Bang Gaplek nanti. Iya, jadi makanya kan melapor itu kan aku masuk juga PBB aku. Saya punya Masuk di kamu mana? PBB. Opung PBB. Iya, Persatuan Banci-Banci, bukan? baguslah kau bisa. Mulutmu itu cuma Persatuan Bangsa-Bangsa Mulut-mulut kayak atau gitu. apa ini? Iya kan saya tanya, Abang. mana aja. Oh, Persatuan Batak. Kamu nggak berubah kamu cuma. Loh, jangan sensian lah, santai Jangan aja. sensian. Kamu kan Jangan nggak kau kenal kami yang nantangmu sama si Sofi dia apa di YouTube. Oh, saya ditantang di YouTube mau ngapain? Bah, udahlah cuma nggak ada apamu. Mau ngapain kita tantang-tantangan mau ngapain? Ngapain apa? Karena pun kamu kalau dia apa ditanya, kamu tidak pernah menunjukkan data, hanya model muncung aja. Iya berarti itu kekuranganku berarti ya Bang. Terus kenapa jadi masalah? Makanya jangan pelintir-pelintir. Jangan pelintir-pelintir Alkitab kami. Nggak ada hubungannya Alkitab kami dengan Alkitab. Abang sendiri yang memelintir kitabnya Abang. Namanya Bible, dibilangnya Alkitab. Aja. Nama kitab Abang apa sebenarnya? Yang jujur. Ngapain pula kau tanya di situ? Nggak Loh, pernah mau supaya jawab. Abang sadar bahwa Abang lah yang memelintir kitab Abang. Apa yang coba pakai bahasa Quran? Kitab Abang bahasa Yunani, kenapa pakai bahasa Quran? Ya Abang yang memelintir kan? Nanti kutanya kau cuma. Nggak ada sesuai dengan jawabanmu. Kawan yang ngarang-ngarang. Tadi dibilang saya memelintir. Biblos, Biblika dibilangnya Alkitab. Berarti Opung yang memelintir. Apanya tujuannya Biblos itu disebut Alkitab? Ayo. Karena kamu sudah diajarkan kamu dari anak-anak takia terus. Jadi lah yang kamu takia pun- itu Biblos bilangnya Alkitab Abang. Itu takia Bukan. namanya. Kau sendiri yang takia, nggak ada hubungannya. Kau yang sendiri yang takia. Apa nama buku yang ditulis Paulus coba? Aku pengen tahu. Nggak usah aku Alkitab bilang sama rupanya. aku malas samamu apa? Aku nggak mau tanpa data. Aku modal muncul aja lu sama. Ya itulah, aku minta data sama Opung ini. Surah-surah Nggak Paulus pernah aku boleh menunjukkan rupanya data. disebut Alkitab. Model muncung aja dulu, model muncung. Ya Sama Opung, jangan gitu Opung. Pakai time ini nggak ada ini Iya. ya tujuan kemana ngomong nih topik ini. Pakai Ya, time aja pakai waktu. Opungnya ini lagi mabuk kurasa. Halo, Nah ini lagi orang dari mana lagi nih pakai bahasa Ibrani? Salon. Macam orang Yahudi aja salon. Aduh, tapi cuman tahu itu aja salon. Gak ada yang lain. Kayak mana? Kalau tidak Ibrani Yahudi Islam, kalau tidak Islam kalau aku bilang ini- Yahudi. Kenapanya rupanya teman Kristen kita ini nggak percaya diri dengan Biblos. Datang salam. Kusapa dulu kau? Asam pakai jelangkung. Ya Ada itu jelangkung. bagus. Mungkin itu sudah tradisi ya bang. Salam, jadi salam. makanya kau juga. Itu Yahudi punya Makanya itu. tetap hidup, ya, Kang. Aduh, gimana sih teman-teman ini? Kau bilang kau apa?
kedamaian di hatimu. Kau bilang rahmatan alamin, rupanya setannya kau. Dari Loh, dulu tuh kau kan? setan. Dibilangnya lagi aku setan. Ya, emang setan lah kau. Bencong. Jahat Apa kau kali ini? abangku ini. Ngapain coba aku dibilangin setan, Bang? Iya. Bencong Juma, apa kamu di sini? Ya, aku diundang naik, Paman. Jadi malas aku. Di YouTube aja kau sudah dipermalukan. Kau nggak ada muka temboknya kau. Ya, ayo mari kita Buka uji temboknya memang nyali. itu. Iya. Marilah, Sudah marilah. Janganlah kayak gini. Sok Kalau nggak- pandai. kalau nggak Taki ketemu- aja. Dia itu Apanya? Ya, hadapi saya pakai ilmu lah. Ilmunya. Pakai kau dihadapi. Oten-oten tunjukkan. Makin ada ilmu. Iya, kalau nggak ada Ada ilmu, ilmu kau, tak tahu. kalau nggak ada ilmuku, izinkan aku menyelewengkan belajar. kamu, Boleh nggak aku menyelewengkan. belajar sama abang-abang opung-opung di sini? Boleh nggak aku belajar? Gak usah kau pelajari dulu Al-Quranmu kayak mana. Ya. Justru karena belajar Al-Quran itu saya membaca dan menemukan di dalam Al-Quran itu salah. Mungkin yang saudara maksud, Belakang belakang sok belagu lagi kau ya. mungkin yang saudari maksud itu Injilnya Yesus kali. Yang kalian punya kan Injilnya Paulus. Menturun. Kan gitu. Udah paling belakang belagu lagi, sok paling Nah. benar lagi. Si Muhammad aja belum datang. Udah kau sembah-sembah. Jangan saling menghujat. Iya. Jangan. Jangan menghujat, Ayo, Pak. Jangan mari menghujat. Kalau Mari mau kita dialog diskusi, baik-baik. Ayo. kalau mau Hadapi saya diskusi dengan sama ilmu. Bang Zuma, pakai timer, pakai dalil. Kalau mau diskusi sama Bang Zuma, Si Juma sudah ilmu, ayo. kenal itu. Kamu tadi ngomong duluan menghujat ya. Aku nggak ada menghujat. Kamu bilang kalau kau bilang kamu tuh nggak ada tataran Mumpung itu. katanya, tutur katamu. nggak punya nyali kau. Kualitas Oten itu. Aku disuruh naik di sini mau dimaki aja rupanya sama kawan-kawan. Ya cocok kamu dimaki bahan makiannya kamu. Disimak nggak lu. punya nyali rupanya. Oke, mohon Disimak maaf, banyak mohon orang. maaf. Kalau emang ini mau diskusi, Penghujatan doang. ya silakan kita diskusi aja ya. Iyalah diskusi. Enggak, Yuk hadapi Bang Suma dengan ilmu. Yuk. Nah, diskusi dong. Kalau samamu dengan kelewangnya ngadapi kau Juma. Semua nggak ada kau ngomong tanpa data kau. Modal muncung kau semua. Kau Ada tanya takut Bible sama sama saya akan kujawab semua pakai data, Bung. Nah, Saya ini nggak usah. Kerjaanmu itu sudah banyak sama kerja. Opung nggak ada ilmunya, itu kena mental tuh. Bantu atau pung. Bukan kena mental. Kau yang Dalil. aku. Kalau berani diskusi lah, baik-baik nanti ku kasih timer. Diskusi sama Bang Zuma. Berani nggak? Nggak ada si Juma itu. Nggak ada ilmunya itu. Lah, Nggak ada nyalinya lo, Opung. nggak punya nyali. Bukan nggak ada nyali, percuma melawan iblis. Tuh kan, menghujat kan. Kok hujat larinya? Mohon maaf. Izin dulu mohon maaf. Ini yang mengundang Gurunda ini ke sini siapa ya? Boleh komen. Nah, Aku host disuruh silakan naik bertanggung tadi. jawab. Enggak, Silakan gini, bertanggung jawab. mohon maaf. Tadi kan saya jadi host. Kan saya tanya dulu tadi sama Opung, sama Bang Bona, sama Embun. Tadi Bang Jumat taping, ikut nyimak. Makanya saya tanya dulu sama Opung tadi yang bertiga, siap nggak kalau Bang Juma naik? Datang Opung, iya naikin. Saya kan tanya dulu. Jadi kalau emang siap diskusi, makanya saya bilang tadi sebelum kayak gini, diskusinya kalau bisa diskusi sehat, gitu tadi. Tuh, nah ini saudara saya ini mantap. Kamu, Ayo Opung. kamu laksanakan belum Ayo Opung. di ayat Trimiji itu? Jangan ngomong gitu ke Juma. Ayo Opung. Di room kami Sofiatul, si Erben, Pak Bom, aku, si Billy. Mana ada satu pun data yang kau bawa, model muncungnya semua yang kau bawa. Opung, kalau ada Maksudnya ilmu, bawa data itu kalau maksudnya ada gimana? ilmu, Opung, kalau ada ilmu, kamu diamlah, debat, diskusi lah, ayo mulai. Bunda. Jangan banyak ini loh. Kamu juga sejak kapan si Juma ini ada ilmu? Aku sering kok nonton dia. Lah,
Ya makanya kalau Joda, kamu lu Bang, jangan bacot juga. sebentar Bang. Kalau Memang kamu ini ada fakta dan kenyataan. silakan Host, silahkan Ya, siap. Opung sama apa ya, Jakbar nih Mbak. nggak ada taring, nggak punya Oke, nyali dia. Mbak. Sebentar Bang, ini ya. Kita baik-baik aja kok. Kita baik-baik aja. Kita sebagai tamu kita baik aja gini. Silakan pakai timer ya, Mbak Joda ini sama Opung kalau mau 2 lawan 1 dengan Gurunda silakan ya. Daripada saling ini. Boleh lah silakan. Ayo kalau kalian Oke, saya kasih timer. Ayo kalau Saya kasih timer, Bunda. Boleh. Gimana host? Berapa menit? Aku dengan Opung. Ya, gimana Pak Opung? Gimana Opung? Tahu Bapak. Siap. Dengan Opung aja. Dengan Gurunda dengan Opung aja ya. Mbak Joda nyimak ya. Kami sama-sama nyimak. Boleh. Iya, nggak ada satupun muncungkelen yang keluar kata-kata ya. Oke, siap. Oke. Ya Bahasa udah, apa kita, Antum juga Opung? jangan keluar. Iya. Ya udah. Oke, Opung. Ini enggak. itu. Oke. Ya, Oke, dimulai mute. kita bahas apa? Berapa menit ini? Bahas sunat. Oh iya, baik. 5 ya Gurunda ya. Tunjukkan dalilnya. Ajaran Bunda, sunat dan tutup baginda sunat. apa mikmu? Oke, siap Bunda. Baik. Siap. Aku nggak akan bersuara. Siap. 5 menit ya. Aku mute. 5 menit ya, Bunda. Tunjukkan di Qur'anmu. Kalian disuruh sunat dan bagindamu sunat. Silakan. Oke. Baik. Tampilkan timer 5 menit. Silakan. Ya. Habis itu saya juga bertanya ya, Opung ya. Boleh ya? Ya, kita bahas sunat. Oke, baik Opung. Sabar. Silakan host di moderator ya. Pihak Kristen dulu yang memulai, silakan. Pak, siapa tadi? Pak Opung. Silakan Pak Opung mulai bernarasi 5 menit ke depan, silakan. Tolong tunjukkan di Qur'anmu ada perintah sunat bagi Islam dan baginda sunat. Nggak ada pembahasan terlebih dahulu gitu, langsung bertanya Bang gitu. Aduh, gimana? Udah jawab dulu, gak usah mau lari-lari. Berarti TikTok ya Bang. Tapi jangan menimpali ya Bang Opung ya. Jangan menimpali kalau dijelaskan. Ini berarti TikTok ya. Oke, silakan Gurunda dijelaskan. Jangan Baik. menimpali loh. Oke, jadi di dalam Islam itu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam ajaran agama Islam kami memiliki 2 sumber hukum. Yang pertama itu adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadits. Al-Quran menjelaskan kepada kami umat Islam, bismillahirrahmanirrahim, summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kami perintahkan kepadamu untuk mengikuti ajaran Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Kemudian ketika Al-Quran ini datang, Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan sebagai penerima wahyu, dia punya hak dan kewajiban untuk menjabarkan Al-Quran. Maka bagian daripada milah Abraham itu adalah sunat. Maka Rasulullah Muhammad SAW kemudian memerintahkan bersunat di dalam hadis riwayat Abu Daud. Apa kata beliau? Bersunatlah, ini perintah. Maka kami umat Islam itu bersunat, ada perintahnya. Nah, apakah Rasulullah Muhammad SAW itu bersunat? Pada masa beliau masih kecil, ya. Kakeknya Abu Talib itu mengundang tetangga kemudian untuk mengadakan acara syukuran dan sunatan. Lalu ketika Rasulullah Muhammad SAW itu berdakwah, dia menyampaikan salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi ada pengakuan beliau bahwa dirinya lahir dalam keadaan dikhitan, disunat. Jadi ada beberapa kemudian nabi yang diutus oleh Allah yang memang lahir dalam keadaan sunat. Dalam tradisi Yahudi, mereka mengakui Adam, Musa, Daud, Salomo itu tidak ada diceritakan di sunat.
Tapi melalui tafsiran rabi-rabi mereka mengatakan bahwa nabi-nabi tersebut lahir dalam keadaan sunat. Baginda Rasul Muhammad SAW pun demikian adanya. Sekira gitu ya, jelas bagi kami umat Islam. Aku bukan mau minta hadismu, aku minta di dalam Quranmu perintah sunat. Perintah Bukan sunat ku di dalam minta Al-Quran hadis, itu itu di jelas. hadis. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim. Kami diperintah, Bung, sabar. Tenangkan roh yang ada dalam dirimu ya. Ikutilah ajaran Ibrahim. Salah satu ajaran Ibrahim itu adalah sunnat. Aku minta di Quranmu ayat sunat perintah sunat. Ini perintahnya nih. Ini perintahnya nih. Itu hadis yang Ikutilah kau baca itu. ajaran Ibrahim. Ikutilah Itu ajaran hadis. Ibrahim. Ini. Al-Quran ini, Begini Al-Quran. kau cuma di- Summa cuma. auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim Yang hanifan ditanya tak sesuai dengan yang kau jawab. wa ma kana minal musyrikin. Ini Al-Quran, Bung. Oke. Perintahnya Mana ayat dalilnya? summa Tunjukkan auhayna dalil-dalil ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Al-Azizillalos. Akun bisa. Ikutilah ajaran Hadisnya lo Ibrahim. nomor berapa? Kau kasih tahu lah. Kau nggak nyambung juga kok ngomong ya. An-Nahl itu Ikutilah An-Nahl. An-Nahl Kami ayat tunjukkan dalilnya ya. 123 gitu. Ingat Mungkin dia teman-teman, kita disimak oleh anak bangsa loh. Yang nyimak kita ada polisi, ada tentara, ada jaksa. Jadi kita Woi, harus ada menjaga tentara di grup sikap. ini. Kau nanti tembak kau. Tentara yang di atas itu. Jangan bicara kayak gitu, Bang. Tentara Yang yang di atas itu. Yang saya takutkan hanya Allah. Aku nggak takut dengan siapapun. Anda minta dalil, aku kasih dalil. Yang kita angkat tadi nggak kau jawab. Ini pertanyaan Anda sudah Kasih terjawab. Ini dalilnya, ini dalilnya. dijawab, Maaf. Gimana sih bebel Host, banget. Host, udah mohon maaf dijawab. dibesari. Ini dalilnya, Bang. Ya, ingat ya, kita dinonton oleh orang Indonesia ya, anak-anak bangsa ya. Jangan Host, gara-gara sikap ini. Anda banyak yang menjadi mu'alaf, oke? Ini loh. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim atau milah Ibrahim yang lurus ya. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Ini dalil yang disampaikan Gurunda tadi ya. Jadi kami dianjurkan mengikuti agama Ibrahim. Bunda yang buram, bunda buram. Muram ya, muram. Oke. Gini. Makanya Aku udah fokus, belajar ya. Joda. Oke, baik. Sabar. Giliran saya Diam bertanya, yang lain. Bung. Diam yang lain ya. Nggak Kan penting. Gurunda. Kalau nggak Oke. penting ngapain lu nanya-nanya? Oke, giliran saya bertanya ya. Dengarkan pertanyaan saya. Kenapa Paulus mengatakan orang yang tidak bersunat itu kafir? Jawab. Topik itu belum kau jawab itu. Nah, ini terkait Nggak, itu sunat, topik. Bung. Ini Nggak, itu terkait topik. sunat. Iya, Nggak, itu topik. ini terkait Nggak, itu sunat. topik. Ini- Mana dalilnya? Lagi Buka belum di sini. jawab itu. Galatia 2 nomor 14. Kenapa Paulus mengatakan orang yang tidak bersunat itu kafir? Jawab. Belum Silakan. kau jawab pertanyaanku itu. Berarti saya ilmunya kurang berarti. Nah, sekarang giliran saudara. Kenapa Paulus mengatakan orang-orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir? Mana dalilnya? Bahwasanya diperintahkan. Bung, saya bukan pemuas Anda gitu, Bung. Bung, saya bukan pemuas Anda. Sampai harus Gimana? Anda puas dengan jawaban saya gitu. Mana dalilnya cuma? Ajaran Yesus aja Anda bantah, apalagi ajaran Al-Quran. Jadi ini cuman alasan Anda untuk tidak mau Bukan ditanyai. alasan, mana dalilnya? Saya sudah menunjukkan An-Nahl ayat 123, perintah mengikuti ajaran Ibrahim. Salah satu ajaran Ibrahim adalah bersunat. Mana dalilnya? Bukan Salah mengikuti milah Ibrahim. Si Ibrahim itu dari bangsa Israel itu.
Salah, Ibrahim bukan Israel. Salah Anda. Israel itu Mana Yakub. dalilnya? Muslim diperintahkan sunat. Inilah yang ku bilang ya. Kami Islam lebih paham Bible daripada Anda. Itulah. Makanya Anda menderita. Anda menderita karena kami Islam lebih paham Bible. Masa Ibrahim Anda sebut, Abraham Anda sebut sebagai Israel? Ibrahim. Kamu kan disuruh mana? Disuruh diperintahkan kamu sunat. Ya, oke, udah. Perintahnya di hadis Abu Daud tadi sudah kubacakan. Aku bukan nanya Perintahnya hadis. bersunatlah. Di Quranmu. Oh, nggak bisa. Kami pengikut Rasulullah. Jadi kami harus mengikuti perintahnya, Bung. Tadi kan di awal sudah saya katakan ada dua sumber hukum, Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang pertanyaan saya tolong dijawab. Kenapa Paulus di dalam Galatia 2 nomor 14? Hubung itu loh Jumat. Mana dalilnya Nabi? Itu tadi udah Kan udah ditunat. dijawab tadi, gimana sih? Nabi Ibrahim, Nabi yang satu lagi. Tapi itu ada di Al-Quran loh. Mana ada? Minta dibuktikan di Al-Quran. Tadi sudah Kan dalil ditunjukkan kata ayat Jumat tadi kan Al-Qurannya. dia selalu ngomong pakai dalil. Mana buktinya dia ngomong pakai dalilnya aja nggak mau ngasih itu tunjuk dalilnya kasih sudah tunjuk. dijelaskan loh, Joda. An-Nahl Astagfirullahaladzim. An-Nahl ayat Orang kalau udah nggak suka begitu 123. otaknya. Di situ Nah, sekarang giliran saya. Ya, Anda menyembah Yesus, mana perintah Yesus menyembah dirinya? Nggak ada juga kan? Jawab dulu itu kau. Kalau nggak bisa Jadi- kau jawab, kau lari-lari. Ya, jangan nggak bilang bisa. kau bilang. Oke, nggak bisa. Sekarang giliran saya bertanya, kenapa Paulus menyebut orang yang tidak bersunat itu hidup secara kafir? Jawab. Jawab dulu itu. Nah, kan nangis. Kok nangis? Memang Jawab berat dulu. berhadapan Bang Suma itu berat memang. Kau Bang. gurunda kau. Guru Iya. Tero apa? Kau bilang kau gurunda. Apa guru Tero? Iya. Jawabannya Nah, inilah ini, ini. Pak. Inilah Itu sudah cerminan. dijawab loh, itu baca Niatnya loh. Bapak Opung. ini sebentar. Niatnya Bapak ini diskusi atau mau gimana nih? Host? Mau memperlihatkan wajah Kristen yang sebenarnya, Ukti. Iya, Iya, benar Pak. tuh. Banyak nontonin Bebel. orang, Pak. Katanya ajaran agama kasih, agama kalian kan agama maksudnya kasih. gini, Ayo loh, gini, tunjukkan. maaf tunjukkan. Kak. Jadi itu kan maaf, Itu kan ini dalam mungkin- kurung itu loh Bunda. Ya emang kenapa kalau dalam kurung? Enggak, maksudnya gini, maaf. Yang untuk meluruskan, jadi enggak ada dalil, maksud Opung itu gini, enggak ada dalilnya di sana mengatakan tentang sunat itu tentang ya mengikuti ajaran agama Ibrahim, itu maksudnya. Iya, makanya di Islam itu kan dijelaskan nantinya salah satu ajaran Ibrahim itu ya sunat. Kalau nggak percaya baca Bible. Perintah, aku bilang perintah. Perintahnya ada kan tadi udah aku bacakan, Bung. Hadits riwayat Abu Daud jelas dikatakan di sana, berkhitanlah, bersunnatlah. Ngerti enggak? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Balik. Rasulullah Ya kan? Muhammad Kau kan nyontek-nyonteknya kau. Yang ku Anda minta kan bertanya, Pak Opung, Anda kan bertanya, ini dijawab. Maunya Anda apa sih? Iya, Maunya Anda apa sih apa? ini? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami umat Islam untuk bersunat. Terus Orang apa nggak yang sekolah ya gitu sih dijelasin nggak bakalan paham juga. Bos, buka maman. Anda ributkan gitu loh. Betul. Nah, urokon. Dangarung suma-sumanna. Apa tuh Opung? Sekarang waktunya Bang Suma bertanya, tolong dijawab. Anda sudah bertanya, Bang Suma menjawab tadi. Belum dijawab. Betul itu host. Ini aku suka, dia fair ini. Silakan Iya, kalau Gurunda gitu loh. bertanya. Saya pertanyaan kenapa Paulus Jawab dulu mengatakan pertanyaanku. Aduh, Lakukan Udah sekali ditanya. dijawab. aduh. Udah dijawab tadi. Mau itu diterima atau enggak kan sudah dijawab. Iya, Sekarang betul. Bang Zuma tanya Kalau ke jawabanmu saya. aku bilang nggak pakai mana? Ah? Kasihan sekali Kalau Bapak ini ya. jawabanmu, kalau bertanya aku bilang nggak tahu aku kayak mana. Nah, Ya, berarti situ Berarti Anda nggak tahu. Udah. Sedangkan Berarti kau nggak nggak menjawab. Kak berarti Bingung kan banget. itu. Silakan. Mana dalilnya? Tunjukkan. Kan sudah dijelasin.
Apa dijelaskan terima atau enggak itu terserah. Yang penting sudah dijelaskan. Nah sekarang makanya kalau Kak Zuma mau bertanya, nanya. kan Wah, nggak jawab. berarti gini ya. Nggak tahu Jadi aku. di sebentar Kalau Pak kamu Pito ya. bertanya, Itu bodoh kalau Opung nggak ini, tahu. sebentar, jangan dulu kita begitu ya. Gini, kalau begini abang ini begini, kita ini sebagai tamu sudah sopan santun ya. Tuan rumah itu harus bersikap adil lah, bertunjukkanlah agama kasih gitu loh bang. Ayolah, masa Udah buah langsung itu satu tidak menit kalau Idris ngomong. Nah, buah jatuh Acara tidak jauh dari kasih. pohonnya bang. Ayolah, ayo Pak. Jawab, Silakan Bang. dijawab. serama di sini. Dalilnya Opung mana? jawab. Di dalam Oke, Quran itu oke. jawab dulu. Oke, saya ulang. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. pakai hadis, enggak hadis kutanya. Aku tahu di hadis itu. Perintah, bukan niru-niru. Perintahnya So tahu. ikutilah ajaran Ibrahim. Ini baca nih. Baca nih Opung ini. Apa kamu tidak bisa baca? Jangan-jangan kamu nggak bisa baca nih. Ayo. Nanti Udah nggak gereja bisa ya. baca kau. Udah di otakku tuh. Wah, Udah bisa ajaran. baca ini. Perintahnya jelas, Bung. Ikutilah Itu kan ajaran. itu nyontek yang ku Summa minta. auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan umat muslim wa ma diberitakan kana minal musyrikin. Ikutilah Itu ajaran, Kalau nyonteknya siapa nggak tahu. Bung. Ikutilah ditanya ya. ajaran Ibrahim Kalau yang lurus. nyonteknya, Sebenarnya Siapa yang nggak si tahu? Opung itu sudah tahu, sudah paham dia. Cuman karena Jangan-jangan dia Bapak, mau. sebentar Pito, jangan-jangan Bapak takut ditanya ya, nggak boleh begitu. Iya, betul, Harus betul. ditanya jawab. Dia nggak mau ditanya. Betul. Aku ditanya. Jawab dulu pertanyaan saya, baru ku jawab pertanyaanmu. Ini pertanyaanku, ini jawabanku. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Nggak ada Ikutilah. itu. Bukan itu yang ku minta jawabanmu. Perintah, bukan ngikut-ngikut. Ini perintah, ikutilah ajaran Ibrahim yang lurus. Di situ tertulis di situ, wahai baginda bersunatlah engkau, wahai muslim bersunatlah engkau. Kamu kan hanya mengikuti mila. Ya, salah satu ajaran Ibrahim itu apa, Bung? Ibrahim itu bukan dari apa itu, bukan dari Arab itu. Iya, saya tanya dulu. Kalau Abraham di kitab saudara salah satu ajarannya apa? Jawab dulu itu, nanti ku jawab. Bilang aja tak. Saya nggak tahu. Bilang aja Kasihan. Takut Opung. ngeles. Belum ada ilmu, nantang Bang Boleh. Suma. Belum ada Gini jadi. ilmu. Nggak usah ngeles lah Opung. Saya tanya, di Yang dalam lain Belum ada Bible, ilmu. di dalam Bible perjanjian kekal Allah dengan Abraham itu apa, Bang? Belum ada ilmu kau Juma. Jawab dulu pertanyaanku, ku jawab nanti semua pertanyaanmu. Nggak usah ngeles Opung, nggak usah. Bukan ngeles. Ada Tahu nggak, jawabanmu. gini. Kita maklumi, Nggak kita usah maklumi. ngeles. Kalau Kita maklumi, ngeles. Opung ini lagi terguncang, kita maklumi. Ada ndak Kristen lain yang bisa berdiskusi selain Opung? Ya, yang Opung lain duduk, kan? atur Oh, nafas. Muhammad tadi ku pokoi kepalanya. Host yang lain. Opung, Yang lain, Opung host yang duduk, lain di- santai, Aku atur pokoin. nafas. Opung, saya doakan keturunanmu nanti ada menjadi ulama besar, insya Allah. Amin. 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 Ya Allah. Ya. Amin. Pokoknya itu semua Ya, mati di saya- bertahun. Si Muhammad ku Keturunan pokoknya itu. Opung ini kelak nanti ada Oke, mohon maaf menjadi Opung, pembesar mohon agama maaf Islam. Opung, jangan sampai ngeluarin yang enggak lah. Oke, ada yang mau Ada yang ngegantiin bisa Opung ini. apa ya? Yang lain aja dimajukan Bang, host. Yang Lupa ada- nama ini. aja tuh si Kristen Opung, hostnya apa udah Muslim, baik Bang? loh ini. Hostnya baik banget loh ini. Opung Lupa nama, Kristen Muslim. keluarkan aja, diturunin. Siapa? Lupa nama ini Muslim apa Kristen? Lupa nama. Ada yang Kristen enggak yang mau naik silahkan. Iyalah. Yang Coba agak-agak di itu yang coba di taping ya, di taping saya aktifin komentarnya ya. Mohon maaf itu komentar sengaja saya matiin ya biar nggak ada terlalu hujatan ya. Mana jawabannya? ya, Jawab Sehat-sehat. sana. Opung Nggak ada ilmu sehat-sehat, Udah Opung. tunggu dulu Pung. Udah lah, gak usah kau ngomong Mute cuma. dulu, Pung. Kurangi minum tua, Opung. Ada Belum tua. di mute dulu, di mute dulu kita sambil nunggu. Ada nggak yang Kristen yang mau naik ke atas? Kau cuma dikasih tua dulu kau, ataupun dikasih daging babi dulu biar sehat kau. Opung, santai Pung. Santai Opung. Opung jangan stres dong. Kak Joda jangan dulu ya, jangan Masa dulu baru naik Kak digituin Joda ya. sama Bang Zuma aja udah stres si Opung.
Aku Jangan menghargai dulu naik Kak Joda. Bang Kristen ini. Ada nggak Harus gitu. yang Sikap Kristen yang adil. mau naik? Ini host baik banget, mantap ini. Bukan baik, nggak enak Lupa juga nama. karena Boleh. terlalu ini Iya, juga. ini Saya hostnya paling udah anti baik yang loh. namanya saling menghujat. Ini lupa nama. Selamat malam. Lupa nama, selamat malam. Opung. Embun pagi bukan ini ya, Muslim. Bukan Kristen yang embun pagi. Kalau aku ingat, kalau Embun Pagi itu ada lawan debat kedua di Facebook namanya Embun Pagi. Opung. Taping ini kalau bisa tapingnya jangan terlalu ini banget. Ini kita nanyain ada Kristen yang mau naik nggak? Silakan langsung naik. Biar Opung sehat, komentarnya Opung. diituin. Ini Komal Kristen ya, hostnya itu Kristen ya. Silakan naik. Iya saya Kristen. Silakan. Coba Ada yang disapa nanya. Opung dulu. Itu Mila, asal ditanya kau di grup kami Sopiatul, itu aja al-anajam itu. Mila. Gak ada dalilnya. Oh, Tunjukkan. grupnya Udah Sofian. Opung, nanti kita ini dulu. Kami nanya. Itu aja jawabanmu. Nggak. Opung, sabar Opung, sabar. Kalau Opung mengatakan tidak ada perintah sunat, kami sunat, alhamdulillah. Ya di kitab saudara ada perintah sunat, kenapa nggak sunat? Kebalik kan? Oke Bang Juma, saya sedikit kalau tentang masalah sunat. Iya silakan. Emang sih saya Kristen juga disunat Bang. Apakah kalau jujur ya Bang, kalau Abang nanti mengatakan tentang sunat, saya Kristen disunat. Apakah saya karena disunat jadi Muslim? Kan enggak juga Bang. Iya betul. Tapi memang di dalam Alkitab jelas ada juga yang diperlukan itu sunat hati. Setelah kedatangan Yesus. Berarti Di sana abang ini Yesus Advent langsung. ya? Advent. Kalau Advent itu memang sunat. Kalau saya nggak perlu mau Advent, mau AKBP, GPI, yang penting saya disunat. Makanya ada kalau orang katanya tentang sunat itu, saya nggak terlalu bantah itu ya. Tapi kita di sini cuma hanya tukar pendapat aja, sharing. Tapi bagaimana dengan dalil Galatia 5 Bang? Ya gimana Galatia 5 ayat berapa Bang? Ayat 2. Kalau kamu menyunatkan dirimu, host, sia-sialah Yesus disalibkan. Yesus Kristus tidak Iya, yang kafir itu ya. Bukan Bang. Bukan. Aku Paulus Coba mengingat, dibacakan Bang, Galatia 5 ayat 2 sampai 3 juga bisa. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Gimana Iya. tuh? Menyunatkan dirimu ini ya gini Bang, karena kita itu kan memang sudah disunat melalui sunat hati Bang. Sunat. Kalau sunat hati itu berarti taat hukum Taurat. Iya. Emang itu kan kita memang taat hukum Taurat Bang. Yang Abang tanyakan itu tentang hukum Taurat yang di mananya Bang? Jangan ada ilah lain. Itu aja dulu. Iya. Oke, kalau tentang ilah lain Bang, itu letaknya di mana posisinya Bang Juma? Ilah lain kan Yesus bukan ilah yang disembah oleh Musa, Abraham, Ishak dan Yakub. Iya, Bang Juma kan sudah sering debat umpamanya tentang masalah Tuhan ini kan dari firman. Emang kalau Yesus itu apakah Bang Juma mengatakan itu ilah? Sembahan, ilah itu sembahan, dan anak Maria ini sembahan Iya. dari Kristen gitu Bang. Sementara pada saat Tuhan berfirman kepada Bani Israel, Tuhan melarang menyembah manusia. Jangan ada ilah lain, Keluaran 20. Iya, yang kami sembah itu Bang bukan manusianya Bang. Tuhan yang Lalu? kami sembah Bang. Berarti bukan Yesus. Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Bukan manusianya Bang. Nah itu dia Tuhan Yesus Firman Kristus. itu iya. Karena Tuhan, ya silakan. ya kalau kita bahas tentang Yesus itu karena Bang Juma ini, mohon maaf ya Bang Juma ya. Siap. Karena Bang Juma hanya melihat kemanusiaannya, kebanyakan di luar dari Kristen, dia hanya melihat kemanusiaannya Yesus saja. Keilahiannya tidak diperhatikan. Kira-kira seperti itu. Boleh tidak saudaraku tunjukkan keilahian Yesus itu yang mana? Ya, oh mujizatnya ada Bang.
Oh, jadi mujizat itu keilahian. Iya, terus yang kedua ketika dia yang dari firman menjadi manusia, Bang. Ada nggak manusia ini yang seperti Yesus, yang dari firman menjadi manusia? Karena kita ini semua ini hanya ciptaan, Bang. Tetapi Yesus Oh, Yesus juga ciptaan. tidak. Oh, tidak, Bang. Dia tidak Gimana? dari sperma, Bang. Iya, banyak yang tidak jadi dari sperma. Banyak, Iya. bukan cuma Yesus. Batu, Ada nggak selain Yesus yang bisa? pohon, itu semua bukan dari sperma. Oh, Apakah itu udah mereka- beda, Bang. Bang, Iya. Abang kan menilai manusianya, Bang Juma. Iya, Jangan iya. bawa ke pohon, Bang. Ya, kalau Hawa istrinya Adam bukan dari sperma. Ciptaan, ya, ciptaan, Bang. Itu Yesus kan juga ciptaan. Dalilnya ada. Di mana, Bang, Yesus itu ciptaan? Dalilnya di mana, Bang? Wahyu 4. Silakan, Bang. Oke. Kalau nggak salah Wahyu 4 nomor 13. Ayat berapa, Bang? Yesus itu ciptaan ya, Bang, ya? Kata Abang Iya, ya. iya. Ayat berapa? Saya lupa ayatnya. Tunggu. Ayat 4, Wahyu. Ayat 3:14 Gurunda. Iya, Wahyu 3 kan? Ayat 14 ya. Ya, Wahyu 3:14. Ah, Dan Kolose 1:15. 15. Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ini kan bukan ada Yesus, Yang digelari Amin situ siapa? ya. Kalau kata Amin ini kira-kira menurut Abang Juma, kira-kira apa ini kata Amin? Ya. Nama lain daripada Yesus itu siapa? Nama lain daripada Yesus itu tidak ada lagi, Bang. Kalau di dalam dunia ini ya Yesus yang dipanggil, Bang. Enggak, Amin di situ Yesus, Bang. Oh, enggak, Bang. Abang Jadi- kan mengaminkan sesuatu itu apakah jadi Yesus? Ketika Abang Enggak. berdua juga, apakah itu Amin itu menjadi Yesus? Mengaminkan lain daripada- sesuatu itu apakah Abang itu menyebut Yesus, Bang Juma? Enggak, maksud saya gini. Nama lain gelar Yesus itu biasa disebut dengan sebutan Al-Amin atau Amin. Itu gelar Yesus yang Itu ada kan di Al-Amin. Itu di dalam kitab kami, Bang Juma, enggak ada Al-Amin, Bang Juma. Iya, maksud saya gini loh. Nama lain daripada Yesus, gelar Yesus itu adalah Amin. Oh, enggak Bang Juma, itu udah salah, Bang. Jangan bawa narasi Bang Juma lah kalau Amin itu jadi Yesus. Jadi Anda nyangkal kalau Yesus itu nama lainnya adalah Amin. Silakan kita sapa dulu Bang Juma. Bang Pakam, ya silakan. Selamat malam Bang Pakam. Malam Pak Juma, selamat malam. Iya, malam-malam. Mana udah santai? Iya, Lagi santai. Oke. santai-santai. Iya. Tadi saya dengar tentang sunat ya, nggak jadi ya dibahas. Udah selesai. Opung udah nangis tadi. Gak bisa Oh, nangis gimana? Udah bang. Jadi Yesus itu ciptaan itu tertera di Udah, dalam ya. kitab saudara sendiri. Ya. Bukan ciptaan, Bang. Yesus itu bukan ciptaan, Bang. Dalilnya jelas kok, Kalau- Bang. Kalau Abang bawa itu dalilnya di dalam Wahyu 3 ayat 14 itu nggak masuk, Bang. Kenapa bisa? Masa Abang menyangkut pautkan kata Amin menjadi Yesus? Ya, coba Anda baca narasinya, Anda baca dulu. Baca kitabnya. Itu udah kita baca tadi, Bang. Iya, siapa yang dimaksud Amin di sana? Sang Amin itu siapa? Itu mengaminkan, Bang, mengaminkan. Firman dari Amin. Siapa Amin ini? Ini diskusi nih, Le. Blok Iya, apa? diskusi, Bang. Iya, Oh, silakan ya udah. Bang Pakam. Siapa? Ada silakan Bang Pakam. Yang ditanya Pak Juma apa? Kok susah? Yesus ciptaan. Di mana terdapat? Ya, Yesus manusia. Berasal manusia itu ciptaan. Kecuali Anda ingin mengatakan Yesus bukan manusia, berarti dia bukan ciptaan.
Pak Juma ngerti arti manusia. Jangan-jangan bicara manusia nggak ngerti definisi manusia itu apa. Ngeluh kan? Aduh. Ya, saya nggak Jawab. paham. Saya nggak ngerti, saya Oke. nggak ngerti. Tolong ajarin makanya saya. saya jelaskan. Manusia adalah Tuhan, gitu. Manusia adalah perpaduan jasmani dan rohani. Itu namanya manusia. Ya, itu ciptaan atau bukan? Saya bilang manusia itu sistem. Oh, tadi Kita katanya jangan berbicara perpaduan. tentang ciptaan. Ini Iya, ini perpaduan. belajar dari sekolah minggu mana lagi nih? Banyak bolosnya kayaknya juga Sebentar. nih. Makanya Pak Juma cerdas dikit dong otaknya. Loh, Kepikirannya. Anda yang mengatakan manusia adalah perpaduan jasmani dan rohani, berarti ciptaan. Perpaduan jasmani dan rohani itu namanya sistem. Nah, kita lanjut dulu. Sistem Ginting. apa? Pak Sistem Ginting apa? santai aja Pak Ginting santai. Sistem apa? Nggak ngerti sistemnya. Ya, sistem apa? Pengertian sistem nggak ngerti. Iya, jelaskan. Jelaskan. Dalam debat Sistem kok nggak ngerti. sistem adalah, Nggak ngerti, biar saya jelaskan. ya udah jelasin. Oke, Pak Juma 2 kali udah nggak ngerti teman-teman ya. Iya. Sistem adalah perpaduan beberapa bagian yang menjadi satu, menjadi satu kesatuan untuk membentuk suatu keadaan yang baru. Tuh sistem. Dua. Oke. Ingat teman-teman Oke, ya. udah, Dua kali dia udah, tidak bisa ngerti udah. ya. Sudah, Lalu apa udah. saya mau diskusi sama dia? Saya udah paham. Manusia adalah perpaduan jasmani dan rohani. Ya, udah jelas, pintar. Perkumpulan sistem. Sistem adalah kumpulan sesuatu menjadi satu untuk membentuk suatu hal yang baru, individu baru. Ya, pinter. Yesus masuk nggak dalam kategori itu? Masuk. Berarti dia ciptaan, betul? Betul. Pak Juma, kita berbicara tentang sistem dulu, bukan Betul. pekerjaan. Ya. Loh. Kita Tadi berbicara Anda tentang mengatakan jangan individu baru berarti ciptaan, betul? Betul. Siapa bilang individu baru? Keadaan baru. Apa? Keadaan baru. Berarti Ah. berarti apa? ciptaan. Bukan. Sesuatu yang baru itu adalah ciptaan, Bung. Betul. Makanya Pak Juma sangat rendah pemahamannya. Ya, nggak Makanya apa-apa, kami nggak diskusi apa-apa, ngerti. nggak Kayak saya bilang ya, masalah. Nggak masalah. saya sudah katakan, dengar ya. Saya dengar ya. saya tanya dulu Anda Dengar dulu, untuk jangan membuktikan, giring saya. jangan Saya kebiasaan. jelaskan. Ini Jangan. komal orang ini, bukan komal saudara. Saya Tuh, tanya dulu. tadi malam kita juga debat di Komal orang. Iya, tapi tidak ada ilmu yang Anda bisa berikan. Sekarang Kenapa sama Kores juga lari, Koresnya kok. sekarang gini, saudara, ya siapa Tanya namamu? riba Asumsi, nggak ya, boleh, asumsi. tapi ternyata Gini, PBB gini, pakai gini. riba. Ya, Ginting. ginting asumsi. Emang di bank Dengarkan. ada riba, bank syariah. Katanya nggak boleh riba. Ginting asumsi. Udah ginting asumsi. Padahal situ saya pakam. Nama Anda kan Oke, kita ginting bagi waktu aja asumsi. supaya enak. Enggak, gini aja Pak Juma. Kenapa? Kita ganti Kenapa? bagi waktu bisa nggak? 5 Kenapa? menit, 5 menit, 3 menit, 3 menit kayak tadi malam. santai aja. Kemanusiaan mampu. Yesus, dengarkan. Kemanusiaan Yesus itu Anda katakan bukan ciptaan. Pak Juma, saya sudah katakan manusia dan jasmani itu bedakan dong. Iya, saya tanya kemanusiaan Yesus ini ciptaan atau bukan? Jawab. Jangan kemanusiaannya tanya. Jasmaninya ciptaan atau bukan? Itu tanya dong. Cerdas dikit dong. Tadi katanya manusia itu jasmani dan rohani. Yang saya tanya kemanusiaannya artinya jasadnya dan rohnya. Itu ciptaan atau bukan? Makanya Pak, saya jelaskan ya. Sang logos ilahi jasmaninya Jangan itu ciptaan. bahas logos. Saya enggak bahas logos. Saya saya tanya Pak. kemanusiaan Yesus itu ciptaan atau bukan? Jawab. Ciptaan dan bukan. Saya harus garuk kepala dulu nih. Kok garuk kepala? Makanya saya bilang karena di dalam Coba kemanusiaan dengarkan itu- teman-teman. Dengar dulu Pak Kemanusiaan Juma. Yesus itu ciptaan dan bukan ciptaan. Aduh. Ya, Ini 1 Korintus 4 nomor 10 pasti. sebentar. Kita kecerdasan dulu, jangan main hafalan. Pak Juma ngerti saya jago hafal, tapi pemahaman kurang paham. Kan dari Bagaimana dari- Anda menjelaskan sesuatu yang ciptaan bukan ciptaan? Coba. Saya bilang kemanusiaan Yesus itu ciptaan dan bukan ciptaan. Terus gini aja lah Coba jelasnya ya. Jelasnya gini aja lah. Coba Anda terangkan. Gimana? Dengar. Kemanusiaan Yesus itu adalah sang pencipta dan ciptaan. Yang mana sang pencipta? Sang logos. Yang mana bukan ciptaan? Dagingnya.
Ini Makanya kita baca di dalam, dengar dulu ya. Makanya Pak Juma nggak paham karena Pak Aduh. Juma ingin menggiring, memandang kemanusiaan hanya daging. Anda ditertawakan Saya anak sudah kecil jelaskan ya. Saya sudah Kemanusiaan jelaskan. Yesus ciptaan dan bukan ciptaan. Ya, iya, karena kemanusiaan yang kita lihat itu ada sang logos yang berdiam di dalam dirinya. Jangan-jangan Kolose 2:9. Jangan-jangan Opung Kolose belajar 2 ayat 9. Baca Kolose 2 ayat 9. Supaya Jangan-jangan Bapak Opung ngerti. belajar sama si Ginting ini. Bukan, dia nggak berani membaca kitab orang. Nanti gini teman-teman ya, ketika kita membuka Bible kita, lalu dia tidak bisa menjawab, dia katakan itu bohong. Kata ini ciri-cirinya tadi malam. Ya, bagaimana Anda bisa mengajarkan orang Yesus itu adalah ciptaan dan bukan ciptaan? Bagaimana? Manusia itu, kemanusiaan itu apa? Bagaimana ceritanya Anda mengatakan sebuah cincin adalah emas Akan ke cincin lagi. 100% dan juga adalah kayu 100%? Gimana Anda bisa mengatakan seperti itu? Tengok analoginya dia ke cincin. Iya, Kemanusiaan enggak itu maksudnya nggak berani. kemanusiaan Yesus Anda akui ciptaan, di waktu yang bersamaan Anda akui juga bukan ciptaan. Ini yang bisa nerima ini orang-orang waras bisa nggak nerima itu, Bang? Bisa. Nggak Nah, bisa. Bagaimana Lebih Anda banyak bisa orang mengatakan waras di dunia sesuatu yang diciptakan adalah bukan ciptaan? Coba. Oke, Ya itulah saya kekuatan yang waras bicara itu. ya. Gini, ya saya bilang ya. Sebentar, biar saya ajari cara berpikir yang cerdas, jangan dengan Iya, hafal. iya. Ya, gini. Ya, silakan. Gini ya. Manusia itu contohnya ya, mobil itu adalah sistem. Enggak, Manusia jangan itu- Dengar, ambil maka contoh. katakan- Jangan ambil contoh Oh, Yesus. Itu biar saya jelaskan. Yesus Terima Yesus. dulu. Dengar biar saya jelaskan ya. Yesus ciptaan dan bukan ciptaan itu gimana ceritanya? Mana ada ciptaan itu? Kalau si Muhammad ciptaan turun dari ranjang hasil Bentar dulu ya, saya bilang ya. Opung Saya nggak bilang boleh gini. menghujat kayak Yesus gitu turun loh. dari kandang binatang, Bung. Kalian nggak menghujat itu Yesus belum Lu menciptakan. menghujat loh. Diam dulu Opung. Diam Bentar dulu. dulu biar saya selesaikan karena teman-teman ini banyak yang nggak paham tentang konsep orang Ini si Kristen. Ginting sendiri yang mengatakan dia ciptaan, Opung, dan juga bukan ciptaan. Ya, Makanya si makanya dengarkan, Muhammad tanya yang mana ciptaan, mana yang tidak ciptaan. Kan sudah saya jelaskan. Hujat loh. Sebentar teman-teman, ini Pak Juma ini kita harus capek melatih dia supaya dia agak cerdas. Iya, Anda jelaskan Dia- gimana Yesus itu ciptaan dan bukan ciptaan. Gimana ceritanya? Iya di mute Kan dulu. belum Yesus. Tadi kan itu kemanusiaannya, sekarang ke Bang, Yesusnya. Opung, mohon maaf, di mute dulu semua ya. Jadi Ya. kita juga yang mau dengarkan juga. Mana yang mau nggak dengar perlu gitu? si Juma ini Sebentar, yang nggak perlu Bung. Gini Opung. Ngerti. Kalaupun kita sudah memahami siapa Bang Juma, siapa Opung, siapa Bang Lubuk Pakam, lupa nama, perform atau Bunda Rahma, semua kita ini udah sering tahu ini. Mungkin kita udah keliling-keliling kemana-mana ini. Tapi tolonglah kita itu jangan sampai menghujat gitu loh. bukan dia menghujat katanya Yesus ciptaan. Siapa terima si, kalian rupanya. si Ginting yang mengatakan dia ciptaan dan juga bukan ciptaan. Sebentar ya, Oke. makanya saya jelaskan. Gini Bang Juma, mohon maaf Bang Juma ya, biarkan dulu Bang Pakam itu memberikan itu jawabannya Ya. dulu ya. Ya, dengar ya teman-teman ya. Yesus menjadi manusia ya, itu tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14. Kata dasarnya ho logos sak eginitu ya. Dia menggunakan kata eginitu, ada perpaduan, menjadi sesuatu karena perpaduan ya. Perhatikan. Tuhan itu adalah sang logos ya. Yesus itu adalah sang logos yang keluar dari Bapa. Ketika dia menjadi manusia, karena dasar manusia itu adalah perpaduan jasmani dan rohani, maka Yesus akan inkarnasi, ya, inkarnasi ke dalam daging. Tertulis dalam Kolose 2 ayat 9, kepenuhan ilahinya berdiam secara jasmani. Makanya perhatikan kalimatnya, Yesus yang mana? Yesus yang asli adalah sang logos yang berdiam secara jasmani di dalam daging itu, ya. Tetapi di dalam kehidupan sehari-harian manusia, orang akan menganggap bahwa daging itu juga diberi nama Yesus untuk bisa berkomunikasi. Jadi kalau Pak Juma tanya,
Yesus berdasarkan Ibrani 4 ayat 12, kemarin, hari ini, dan seterusnya tidak berubah. Artinya, Sang Logos itu sepenuhnya tidak pernah berubah. Hanya dia berdiam secara jasmani. Wah, memang saya katakan, kemanusiaan Yesus jelas ada ciptaan dan ada ilahi. Tetapi Tuhan itu sendiri tetap sepenuhnya adalah Sang Ilahi. Jelas Pak Juma ya? Oke. Ya, kalau Tuhan pasti Sang Ilahi, Bung. Sepenuhnya Sang Tuhan itu ya Tuhan. Ini yang manusia ya manusia. Sekarang Anda mengatakan Sang Logos yang keluar dari Tuhan adalah Yesus. Saya tanya dulu, Logos itu apa, Bang? Logos pengetahuan, kekuatan, jiwa. Oh. Sekarang kalau oke. Oke. Ya, apalagi? Ada lagi? Apalagi Logos itu apa lagi? Logos itu apa? Gimana? Logos apa lagi? Logos itu akal budinya Allah, kecerdasan Allah, hikmatnya Allah, bukannya kata-kata. Kalau dalam dirimu kan kata-kata. Oke, Logosnya Allah, pengetahuannya Allah keluar dari dirinya, gitu maksudnya? Ya. Oke. Terus kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Oke, jadi aku dikit dulu Bang Pakam. Jadi aku kasih analogi dulu sama Bang Jume ini. Aku ini Bang, hati nurani Bang. Aku ini Abang dengarkan kata-kata kan. Tapi kata-kataku ini berkata-kata itu karena pikiranku bukan. Iya, terus? Apakah hati nurani ini, katakanlah hati nurani ini datang ke TikTok ini bukan atas kehendak hati nurani. Benar nggak? Maksudnya? Hati nurani ini masuk ke dalam TikTok ini atas kehendak hati nurani atau kehendak punya pikiran dan kata-kata? Maksudnya? Nggak ngerti saya Bang. Aku nggak ngerti juga. Hati nurani kan ngomong sekarang. SD. Dia tahu menghujat makanya nggak ngerti dia. Lanjut. Jadi gini Bang. Jadi gini Bang. Teman-teman. Bentar Bang, biar aku lanjut Bang. Biar kita buka dulu dikit-dikit logikanya Bang. Bukan. Gini. Jadi gini Bang. Tadi katanya pengetahuan Tuhan bukan, yang keluar. Iya, kan yang gitu. ngomong abang tadi itu yang mau kuambil. Yang abang bilang bukan Yesus Kristus menyatakan bukan atas kehendaknya kan gitu. Sekarang hati nurani. Sekarang yang keluar. Dengar dulu. Aduh, jangan ke hati nurani dulu. Tadi saudara. Makanya saya kasih analogi kau. Nggak usah analogi, nggak perlu analogi, udah jelas kok. Yesus itu adalah 100% ilahi. Maksud saya kok nggak paham. Apa tujuan kata-kataku ini? Yang pikiranku ini kukirim ke TikTok. Nggak paham. Kamu yang bilang nggak paham, makanya saya terangkan. Hati nurani ini bicara ini. Hati nurani bicara dengan pikiran pemilik. Hati nurani turun ke TikTok bukan atas kehendak hati nurani, tapi kehendak pemiliknya. Benar nggak Bang? Maksudnya? Kan nggak bingung kok Bang kan? Ini sekarang saya tanya, kamu masuk ke TikTok ini atas kehendak siapa? Enggak, saya tanya. Saudara masuk ke TikTok. Dengar dulu, Bang. Enggak usah pakai hati nurani. Kau sebut aja namamu. Kamu masuk ke TikTok ini. Makanya kamu masuk ke TikTok ini atas kehendak siapa? Makanya kau dengarkan dulu aku ngomong. Enggak perlu. Makanya kenapa kau nggak paham dari tadi? Nggak rasional otaknya nggak nyambung. Nggak rasional. Dengarkan saya dulu supaya Anda itu bisa berbicara. Dengarkan saya dulu. Dengarkan dulu. Karena kau belum paham. Dengarkan saya dulu. Saya pahamkan dulu kau. Saya pahamkan. Bentar, Bung. Saya tutup kupingku. Kututup kupingku. Nggak akan kudengarkan. Kau kan pintarnya menghujat. Nggak akan kudengarkan. Logikamu kan nggak ada. Nggak akan kudengarkan. Orang yang kau memperbodoh orang, nggak akan kudengarkan. Iya, kau yang ngomong nggak paham. Kamu diam. Saudara Ginting tadi mengatakan. Kau udah paham nggak maksud saya? Kembali ke Ginting dulu. Kamu diam. Jadi kamu tadi omonganmu yang kutangkap. Dengar dulu apa kau bilang omonganmu tadi. Kenapa Yesus Kristus menyatakan diri bukan atas kehendaknya? Sekarang saya ini hati nurani bisa berbicara dengan Bang Juma
bukan atas kehendak hati nurani, tapi atas kehendak yang punya akun. Benar nggak Bang? Salah Bang, nanti yang punya akun apakah abang, nanti kan susah. Aneh orang Bukan, ini ya. saya tanya dulu, ini pikiran Hati saya kirim ke nurani TikTok itu yang ngomong siapa? ini. Hati nurani itu siapa? Kamu kan? Iya. Iya, Ah, saya. Atas kehendak oke. siapa? Atas kehendak siapa kamu masuk ke sini? Atas kehendakku sendiri yang punya Ya udah, akun atas hati kehendakmu nurani. sendiri. Oke. Ya udah, atas kehendakmu Ah, sendiri, selesai. udah paham. Sementara Udah paham. Yesus mengatakan, Dengar aku dulu. datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Makanya Yesus kau itu dengar bukan dulu. berarti Yesus itu bukan kehendak Bapa itu ini sendiri yang nusul menjadi manusia. Cuma makanya kau dengar dulu aku ngomong. Aduh, Jadi, ilmumu cetek. ilmu Nggak ada. nggak ada. Analogimu Ini kau nggak tadi aja masuk. nggak paham, bro. Jadi gini. Analogimu cocok Dengar untuk dulu. ayam, nggak cocok untuk Dengar saya. dulu, Juma. Kembali ke Dengar. saudara Pakam, saudara Dengar dulu, Pakam. Juma. Oke. Jadi Saudara gini, Juma. mengatakan, Bentar, kasih Bang, diam bentar, dulu Bang ini, Pakam. aduh. Siapkan dulu si kawan Oke, ini. oke. Bang Hati, Nah, Bang jadi Hati. gini, Bang. Oke. Kamu Nah, diam, Bang. aduh analogimu Dengar nggak dulu, rasional. Bang. Aduh, Dengar dulu. Ini aja kau susah nangkap. Jadi Bang, oke, maaf Bang Hati Nurani, kita kasih kesempatan Bang. dulu Biar sama ku Bang Lubu. jelaskan dulu, Bang. Bentar, Bang. Biar ku buka dulu pikirannya dikit. Apa yang kau mau jelaskan Hati sama nurani saya? ini kan, dengar dulu, Bang. Hati nurani kan, dengar Oke, dulu, siap Bang. Bang Juma, Hati coba kita nurani dengarkan kan, dulu Bang Juma. Nah, hati nurani kan yang punya akun ini adalah nama aslinya Abdul. Kan gitu, Bang. Bang Juma, Abdul lah nama pemilik hati Iya. nurani. Bisa nggak Iya. aku bilang sama Bang Juma? Bang Juma, kenal nggak dengan Abdul? Jadi Kenal. abang jawablah mungkin tidak ku kenal. Akulah dia. Bisa nggak aku bilang gitu sama abang? Ya bisa, yang kamu bicarakan kamu yang ngomong, yang sumbernya kan kamu sendiri. Nah Jadi sekarang hati bisa, nurani- sekarang oke. Yang begini, abang baca, hati nurani ini bisa nggak bicara aku datang bukan atas kehendak sendiri. Kamu bisa nggak bicara kayak gitu? Bisa. Itu Nah, coba aku datang kau, bukan aku. coba hati kamu nurani. ngomong. Coba Biar kau aku ngomong. Silakan. Bentar. Dengar. Aku hati nurani tidak bisa turun ke TikTok kalau tidak atas kehendak pemilik akun. Benar nggak, Bang? Ya, betul. Nah sekarang pemilik akun itu siapa? Ya udah. Hati nurani atau bukan? Abdul. Hati nurani bukan? Abdul namanya. Hati nurani bukan? Abdul namanya. Nah itulah, berarti Yesus bukan Pemilik Bapa. akun ini Kamu Abdul. sendiri Dengar aneh. dulu. Kasih analogi Makanya aneh. Kau nggak paham. Aku Nggak nggak paham. paham. Kamu kasih analogi yang Kenapa? menjebak dirimu Bentar, sendiri. Bang. Bentar, Bang. Makanya aku bilang kau nggak paham. Aku Kenal telah sendiri hati mengutus. nurani. Dengar Abdul dulu, itu Bang. hati nurani itu sendiri. Bentar. Oke. Hati nurani Siap. ngaku dia adalah Abdul. Abdul ngaku hati Udah, nurani. oke, Iya satu oke, kesatuan. dengar dulu. Yesus ngaku aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ya udah, aku Yeay. hati nurani. Aku datang ke TikTok bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak lalu- yang punya akun. Siapa yang punya akun itu? Anda atau bukan? Abdul. Abdul Anda. namanya. Abdul itu Anda atau Abdul. bukan? Abdul itu Abdul Anda atau namanya. bukan? Abdul itu masih Anda atau punya bukan? akun. Abdul itu Abdul yang punya Anda. hati nurani Nah, ini. itu kan? Abdul yang punya hati nurani. Analogimu hancur, nggak hancur rasional. analogimu? Kau baca Mazmur ini, tak Kok ajarin, apa tak lagi ajarin, tak ajarin, tak ajarin. Aku kamu. telah mengutus. Dengar dulu. Saya aku telah ajarin kamu biar kamu Oke, waras. Bang, Saya anggap oke kamu Bang Hati sakit. Nurani, Bang Juma, silakan Bang Pakam dulu langsung menanggapi. Iya, silakan Bang Sakit Pakam. kawan kita ini yang satu. Oke, ya gini. Itu memang terdapat dalam Yohanes 5 ayat 30 Pak Juma ya. Sangat tegas dikatakan. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. melainkan Ini atas- lagi, bukan 30. Jadi berapa? Apaan sih? 42. Oh yang 42. Iya, Yohanes Yohanes berapa? 8 nomor 42. Waduh, kalau Yohanes 8:42 aku keluar dari Bapa. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Gimana Oke, sih? baca. Masa aku yang ngajarin kalian? Baca ya. Yohanes 5:30 itu aku tidak dapat berbuat apa-apa. Gimana Yohanes? Berapa? Yohanes 8 Oke. nomor 42. Baca teman-teman. Silakan. Katanya dia akan kemarin beritahu aku. Kecil suaranya, Bang. Kecil. Ya, jangan-jangan Bentar aku ya. belajar sama dia ini. Yohanes 8 ayat 42. Ting. Silakan Gokil. teman-teman. Bu Rama silakan baca.
Ayo. Aku baca. Ya, silakan. Kata Yesus kepada mereka, Ya. jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, Ginting, melainkan Oke, Dialah yang mengutus lanjut. aku. Lalu Nah. baca Yohanes 5:30. Sabar, satu data ini dulu. Jangan Anda Oke, makin oke. repot nanti. Oh, udah ada. Ini ya, ini jelas dikatakan di sini ya. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tadi logos itu apa tadi? Logos itu apa? Kehendak. Loh. Bukan. Logos itu apa? Ide. Kecerdasan, Dengarlah ya, dengar. Logos Santai. adalah karya, Santai dulu kecerdasan. ya. Oh, gimana sih saya menjelaskan jadinya? Pak Lanjut. cuma santai dulu. Iya, saya sangat santai nih. Santai tapi kok ngejar-ngejar ceritanya. Sekali lagi inilah Pak Juma ya, terus terang aja kita santai ya. Iya, Di santai. mana-mana pun aku dengan Pak Juma di debat, nggak pernah aku bertanya Al-Quran loh. Ya toh? Saya senantiasa ditanya. Dan saya jawab. Bohong. Di mana saya Masih- pernah bertanya Masih Al-Quran? sempat-sempat juga bohong. Ini Di kan mana? Anda kan dulu Bro Ginting asumsi nama akun Iya, Anda. udah jangan larikan Aku mau topik. bertanya sama Juma lagi. Ya, gini. Biar kembalikan begini. topik lah. Sebentar, begini. Memang Pak Juma ini ketika kita mau menjawab senantiasa diganggu. Loh, Iya, ringan itu. Ya, toh? Kita Ini perhatikan. Framing lagi, Ya kok framing? Ini kan fakta. Lanjut, Jangan lanjut. ini Juma. Ya udah, Aduh, lanjut. Saya mau jawab gimana sini? Teman-teman gimana? Lanjut. Kau buka ini Juma ya. Gimana Pak Hos? Ini bisa dilanjut nggak? Hati nurani, Anda duduk santai aja dulu. Ini. Kau bacalah dulu Bang. Hadis Apa ini ini? Bukhari Belum nomor selesai. 4738. Belum selesai Jangan satu. kau bertanya-tanya aja terus kerjamu. Sekali-sekali berani ditanya dong. Sabar. Gimana Pak Hos bisa dilanjutkan? Sabar, Bang. Silakan, silakan. Sama Pak silakan. Ginting dulu. Pak Pakam Nanti dulu. dulu Bang Hati Ntar Bang Nurani. Hati Nurani. Ditahan dulu Ya, Bang. sabar. Hati Nurani ditahan dulu Bang. Emosi kali Nanti dia. silakan Bang. Gini ya. Ini oke. Hostnya bagus nih hostnya. Mantap. Bentar ya. Saya harus menjelaskan konsep ketuhanan kita berbeda karena Tuhan kita itu berbeda. Mohon maaf Pak Juma ya. Iya, nggak perlu minta maaf. Memang betul. Tuhan Ya. Anda manusia. Ngapain Dengar dulu. Kan sudah saya jelaskan. Jangan sana kemari jangan. Saya giliran bicara Pak Juma motong-motong. Nanti Kan siapa saya yang menentukan ditanya. manusia nanti kita buktikan ya. Tapi kita bukan bahas itu dulu. Oke, gini. Kami memiliki konsep ketuhanan yang disebut dengan Trinitas. Trinitas itu artinya yang satu itu dijelaskan 3 bagian di dalam dirinya. Jelas ya. Di dalam diri Tuhan itu mempunyai 3 kuasa yang maha dahsyat. Satu yang berkehendak, itulah yang kami sebut dengan Bapa. Ya, di dalam diri Tuhan itu ada kuasa yang berkehendak, kami sebut Bapa. Makanya Yesus mengajarkan kami berdoa kepada Bapa, jadilah kehendakmu. Itu poin pertama. Kemudian di dalam diri Tuhan kami itu juga ada yang disebut dengan logos, ya, kekuatan. Ya, makanya dalam Yohanes 1 ayat 1 dijelaskan siapa Yesus itu. Ya, Yesus itu adalah pada mulanya logos yang menjadi manusia. Ya, itu kalimat deklaratifnya seperti itu dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Ya, supaya nanti kita paham. Tapi dia inkarnasi. Oke, dan di dalam diri Tuhan kami itu ada yang disebut sumber hidup atau daya hidup yang disebut dengan Roh Kudus. Artinya Tuhan kami itu bukan zat, bukan benda, bukan sesuatu, melainkan adalah pribadi yang memiliki kuasa berkehendak, melakukan, dan hidup. Ya, nanti bisa kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 63 bahwa Roh lah yang menghidupkan. Jadi jelas ini, clear ya. Kalau konsep ketuhanan kami, nanti ketuhanan Pak Juma jelas, silakan ya. Oleh karena itu, untuk pemahaman manusia, ini kan bahasa manusia yang kita gunakan. Manusia itu menjelaskan secara bahasa manusia supaya manusia itu memahami bagaimana sih Tuhan itu yang keberadaan Tuhan itu. Ya jelas, Yesus tidak bisa berbuat apa-apapun kalau tidak ada di dalam dirinya Bapa dan Roh Kudus. Bapa juga tidak akan bisa berbuat apa-apapun kalau dia tidak memiliki ilmu dan kehidupan. Hidup juga tidak akan berguna berbuat apa-apapun apabila tidak memiliki kehendak dan kekuatan. Oleh karena itu benar dikatakan Yesus. Ini adalah salah satu bukti bahwa Yesus adalah satu dengan Bapa. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Bukan dikatakan Yesus aku dan Bapa. Aku adalah Bapa, tidak. Ya. Dia jelas Bu Jom ya. Jadi Sang Logos memang harus bekerja.
bersama-sama dengan Bapa dan hidupnya di dalam Roh Kudus. Terima kasih. Iya, betul. Anda mengatakan bahwasanya Yesus dan Bapa itu adalah satu. Kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Karena Yesus datang melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa. Yesus tidak membantah perintah-perintah Bapa. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Makanya Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Memang betul. Satu apa? Satu ajaran. Yesus tidak membantah ajaran Tuhannya. Apa yang diperintah? Satu baca lagi. Sabar. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada dia itu yang ia lakukan. Jadi ketika dia mengatakan dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini jangan dilupakan. Ayat ini jangan dilupakan. Yohanes 1 ayat 1. Itu sabar. Itu bukan pengakuan Yesus. Sabar, nanti saya akan bantah itu. Baca. Ini harus jangan kau potong-potong ayat suka-sukamu. Ini ayatnya. Sabar. Yohanes 8:29 dan Bapa yang Yohanes 1 ayat 1 dulu baca, jangan kemana-mana. Dan ia Bapa yang telah mengutus. Bung, saya katakan sekali lagi sama Anda ya. Yohanes 1 itu hine Plato, bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus. Anda sabar dulu. Sabar. Anda belum lahir, saya sudah. Plato. Kau belum lahir. Saya sudah tamat Bible, Anda belum lahir loh. Oh, maaf bro. Paham. Aku lebih tua daripada kau bro. Udah diam, makanya diam dulu. Ini giliran saya. Itu himne Plato, itu filsafat Yunani yang kamu bawa itu. Apa filsafat Yunani? Sabar, saya tanggapi dulu saudara kita yang tadi. Kamu gak menghargai teman sekristen yang lain. Kamu gak menghargai. Hargai temanmu yang tadi. Saya sedang Tuhan menjelaskan. Kami udah jelaskan Tuhan kami. Tuhan saya itu yang mengutus Yesus, yang menciptakan Yesus. Saya tanya Tuhanmu siapa? Tuhanku Allah. Jelaskan gimana? Mau dijelaskan kayak mana? Tuhanmu. Laisa kamislihi syai'. Tuhan saya tidak serupa dengan makhluk. Ada nggak? Pernah nggak Tuhanmu mengaku ada? Lah, jelas ada, dia wujud. Dari mana? Dari mana kata wujud? Dengarkan. Dari mana kata wujud itu? Ayatnya mana? Dari mana kata wujud itu ada? Ayatnya mana dibilang? Innani anallahu la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Aku ada sebelum dunia ada. Di mana ada ayatnya? Lah, aku ada sebelum dunia ada. Oh, apaan sih ini? Mana buka lah data, bro. Jangan modal comor, bro. Kondisikan host. Ayolah, banyak nonton ini. Tuhan kami kan udah kami jelaskan. Tuhan kamu itu ada. Dengarkan. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Kalau Anda mau saya jelaskan, Anda diam. Jelaskan Tuhanmu. Keberadaannya apa? Ada nggak Tuhanmu menyatakan dirinya ada? Kamu bertanya tapi kamu nggak pernah berhenti, nyet. Saya tanya ayatnya mana, kasar juga saya nanti samamu ya. Nah, mana ayatnya? Bawa tunjukkan ayatmu. Pak Juma santai. Iya, maksudnya saya ditanya, dicerca pertanyaan tapi si monyet ini nggak mau diam. Buka ayatnya mana biar kami buka. Al-Hadid ayat 3. Al-Hadid. Kita buka. Kan gitu, Bang. Yang awal dan yang akhir. Itu perkataan Yesus loh, yang awal dan yang akhir. Awal bukan awal dan akhir kalau di sini. Aku yang kutanyakan artinya sama loh itu. Enggak sama. Coba lah. Enggak sama. Aku ada sebelum dunia ada. Ada enggak pernyataan itu? Ini monyet ini enggak mau diam, dia bertanya tapi si monyet enggak berakal ini enggak mau berhenti, enggak mau bicara. Al-Hadid itu Al-Hadid 3, Pak Juma. Itu dengarkan saya. Ini saya ditanya, dengarkan. Ya memang monyet kalian. Monyet kalian memang. Huwal awwalu wal akhiru was-zahirul batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang
awal, yang akhir. Yang awal, perkataan Yesus ya. Kata yang itu apa? Kata yang itu apa? Al-awwal, al-awwal, wal akhir. Kalau Ya. Yesus itu awal akhir, di dalam kitab Wahyu yang Anda baca itu Yesus sedang membacakan firman Tuhan. Tanya lo Bang Juma. Bang Juma Yesus yang itu sedang setan. berbicara tentang firman Tuhan, bukan berbicara Itu tentang perkataan dirinya. Yesus di Wahyu, Dengarkan, Bang. dengarkan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Bang Tuhan Juma. Allah. Siapa Bang yang Juma. firman? Firman Oke, Tuhan Bang Allah Juma. itu yang mana? Bang Juma, ada nggak di Mana? kitabmu menyatakan itu akulah yang awal dan yang akhir? Di mana Bang dibilang di situ akulah yang awal dan yang akhir? Mana ayatnya? Dari tadi itu yang Huwal aku tanya. awwalu wal akhiru waz zahiru Itu siapa yang wal ngomong? Itu batin. siapa yang ngomong, Bang? Itu siapa yang Wa huwa ngomong? bikulli syai'in alim. Enggak, saya tanya, Bang. Di mana pengakuan akulah yang awal dan yang akhir? Mana, Bang? Ini ayatnya, ini perkataan Allah. Iya, untuk Yesus. Allah itu berbicara. Di mana? Itu Allah berbicara kepada manusia dengan mengatakan dirinya huwa, atau dia berbicara enggak, kata enggak. nahnu, Itu pada atau dia berbicara kata ana. Malaikat Enggak. Jibril yang menyampaikan, Bang. Iya, sebentar. memang. Itu Karena perkataan Tuhan kami Allah bukan mengatakan manusia. dialah yang awal. Iya, mana pengakuan Tuhanmu, Bang? Akulah Ini- yang awal dan yang akhir. Ini Mana? ayatnya, ini sudah kubacakan. Huwa itu Iya. merujuk kepada Allah. Jangan ditafsir, Bang. Oh, Bang. Orang lain pun bisa ngaku. Ya udah, Orang lain ya pun bisa sudah. ngaku gitu, Bang. Ya, silakan. Kan udah jelas itu, dialah yang awal dan yang akhir. Dia itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya, dia itu siapa? Masa Allah bilang dia Nggak pada ada situ dirinya? Allah Subhanahu wa taala Loh, bilang, Bang. Allah Subhanahu wa taala kadang mengatakan dia, kadang mengatakan kami, kadang Bisa mengatakan dibesari, aku. Bos. Tolong Bisa dibesari, Bos. ngatakan dialah. Tahu-tahu maksudnya aku. Dialah, bisa gitu. Bisa, tergantung konteks. Konteksnya di mana? Di mana, Bang? Maksudkan dialah, Tepat, Bang. tapi aku. Nah, Tergantung ayat yang konteks. tepat lah, Bang. Oke, tergantung konteks. Berarti Allah itu yang awal dan yang akhir ya? Kan sudah dijelaskan. Sabbaha lillahi ma fis Ya, udah. samawati wal Kepanjangan. ard wa huwal azizul hakim. Gak ada yang ngerti Pak Juma. Pak Juma gak ada yang ngerti itu. Gak ada Apa yang di Itu bahasa langit alif dan di bagi bumi kami. bertasbih Nggak ada kepada yang Allah. ngerti. Dengarkan, Aduh. dengarkan. Udah, Apa sekarang yang kita ada- lanjut aja, lagi. Apa yang ada di langit dan ada di bumi bertasbih kepada Allah. Iya, Wa itu huwal kan bilang azizul orang itu hakim. Dialah Orang lain yang Allah ngomong itu, Bang. yang maha Yang perkasa, maha bijaksana. Betul. Yang ngomong itu siapa, Bang? Lahu mulkus Aduh. Yang ngomong itu samawati siapa, Bang? wal ard. Kacau. Yang Yuhyi ngomong wa itu siapa, Bang? yumit wa huwa Apa ala sih, Pak Juma di sini kulli pengajian? syai'in qadir. Yang ngomong itu siapa, Pak Bang? Juma nanti ketawa ya. Miliknya lah nanti Pak Juma kerajaan marah. langit dan bumi. Aduh, kacau. Dia Yang ngomong itu menghidupkan siapa, dan Bang? mematikan. Apa? Dan dia maha Yang kuasa ngomong itu atas siapa? segala Saya sesuatu. tanya, Bang Juma. Ada Huwal enggak awwal pengakuanmu wal langsung bilang, akhir "Akulah wal yang zahir akhir wal dan yang batin. awal." Depan dikit lawan. Aku lagi Wa awal dan huwa yang bi akhir. Mana, kulli Bang? syai'in alim. Dialah Bos, yang Mutar-mutar. maha awal, yang maha akhir, yang zahir dan yang pengakuannya? batin. Isinya jadi Ada bola nggak di situ Dan ayat? dialah maha mengetahui segala sesuatu. Keroyokan Ada ada. nggak dibilang di situ, Bang? Gini loh, Bang Juma. Ada nggak ditulis itu aku? Pengakuan loh, Bang. Huwallazi Aku. khalaqas samawati wal ard Nggak ada. Berarti nggak ada, fi Bang. sittati ayyam. Itu lagi dibacain dalilnya, woi, gantian. Biar Nggak Bang ada. Juma kasih dalil. Ya, tunjukkan aja datanya, Bang. Nggak usah di apa Ya'lamu tunjukkan ma di layar, Bang. yaliju fil ard wa Kalau ma mau sholat, kau di yakhruju masjid aja. minha wa ma Di masjid yanzilu cocok sholat, minas atau di pesantren. sama wa ma Atau di yakhruju pesantren. fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Mana? Wallahu Ayatnya mana, Bang? bima ta'maluna Udah sholat basir. ini, host. Ini ayatnya. Belum jam sholat. Sebentar, Ini satu menit. Teman-teman, Oke, ada yang bisa timer enggak? sebentar dulu, teman-teman, kita harus membiarkan karena menurut keyakinan Islam, membaca ayat Al-Quran itu walaupun ada orang nggak ngerti dan mendengarkan, dia dapat pahala. Jadi kita biarkan aja. Oh iya ya. Iya pula. ya. Al-Quran mengatakan bahwa memang Al-Quran itu tidak sanggup didatangi oleh orang-orang kafir. Allah menyatakan Jadi- itu. Iya, Oh, iya, betul. Tapi Bang Juma, kalau Iya. umpamanya orang-orang kafir nggak sanggup mendatangi itu Al-Quran, kenapa ada yang mualaf? Gimana ceritanya itu, Bang Nah, Juma? itu adalah orang kafir yang kemudian melembutkan hatinya
untuk menerima firman Allah. Kok jadi mundur lagi kata-katanya Bang Juma? Oh enggak, Al-Quran itu menjelaskan memang seperti itu. Bang Juma, tadi kata-kata Abang itu, memang. tadi kata-kata Bang Juma itu udah mulai maju ke depan. Karena Al-Quran menerangkan bahwasanya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Pak Juma, kan orang kafir nggak bisa diberi peringatan atau tidak. Ternyata orang kafir itu orang kafir yang memang sudah terkunci mata hatinya, Bung. Jadi, oke Bang Juma, oke Bang Juma, mana tertulis boleh nggak nanya Bang Juma? Oke, aku dulu. Kan dari tadi kerjaan kalian bertanya. Enggak, ini host ini Bang Juma. Kalian udah muter-muter dari tadi perasaan bertanya. Coba. Coba. Bang Juma kan gerunda, Bang. Satu-satu. Oh iya dong, iya dong. Abang kan gerunda. Iya dong, iya dong. Ini dari host dulu. Iya dong. Gerunda cukup. Bisa dong ditanya gerunda. Ya kan dari tadi gerunda. kamu bertanya. Bang Juma. Oke, jadi pertanyaannya gini, Bang. Bentar Bang, Bang Host, pertanyaannya gini, apa bedanya dan persamaan? Apa beda dan persamaan kitab suci dengan dongeng, Bang? Kalau kitab suci itu menguraikan segala sesuatunya yang dapat ditemukan oleh para ilmuwan berdasarkan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Kalau dongeng seperti manusia jadi mayat, bangkit menjadi Tuhan. Nah, itu dongeng. Jadi karena kalau menurut aku Bang, karena itu tidak rasional, karena tidak rasional. Tapi kalau Al-Quran, ilmuwan mana yang bisa menolak kebenaran Al-Quran? Nah, beda ya, beda kan? Oke, alhamdulillah kalau Anda sadar. Bang Juma, kalau menurut aku gini lagi Bang. Bedanya dongeng dengan kitab suci adalah yang satu bisa memang sama-sama yang dongeng kitab suci bisa dibuktikan dengan arkeologi, peninggalan, segala macam. Kalau dongeng tidak bisa dibuktikan. Dengan nama tempat, lokasi, nggak ada. Contoh cerita buaya dan kancil, nama lokasi nggak ada, lokasinya di mana nggak ada. Kalau ada yang mengatakan ada Tuhan lahir di kandang binatang, boleh nggak dilihat kandang binatangnya, boleh nggak? Ada nggak kandang binatangnya? Masih ada nggak sampai sekarang kandang binatang tempat Tuhannya lahir? Baru kita tahu, oh ini dongeng. Dengar dulu Bang, persamaannya dongeng ada pesan moral, kitab suci ada pesan moral. Jadi kitab Bang, suci ada pesan moral, manusia dibunuh untuk dipersembahkan kepada Theos. Moralnya apa? Pokoknya moral ada apa moral. itu? Moral apa? Anaknya orang dibunuh untuk menghapuskan dosa-dosa orang lain. Itu moral apa? Kalau Abang seorang guru, seharusnya dengar dulu lah muridnya ngomong. Ya, ini saya sedang melucuti akal sehat Anda supaya berfungsi. Logikanya di mana ada orang mempersembahkan anak manusia untuk membebaskan dirinya dari hukum-hukum Tuhan. Bang, itu pertanyaanku sama guru. Yang membunuh itu siapa Bang Juma? Yang membunuh adalah orang-orang kafir. Hasil itu siapa Bang Juma? Orang-orang kafir dari Romawi membunuh anak Maria, lalu kemudian hasil karya dari orang-orang kafir Romawi dituhankan. Hasil pekerjaan yang membunuh Bang Juma. Oke, sekarang hasil daripada pekerjaan orang Roma dipetik oleh orang Kristen, dituhankan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah kemudian Yesus mati agar dia hidup kembali untuk menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi Kristen. Pertanyaanku gini ya Bang. Coba buktikan Bang, di mana pohon kurma Isa Al-Masih lahir Bang? Alhamdulillah. Coba Anda buka di Google ilmuwan Ibrani, ilmuwan Yerusalem. Orang Yahudi menemukan, menemukan bibit daripada kurma yang usia 2000 tahun silam. Tumbuh sekarang di Yerusalem. Tempatnya di mana ditulis Bang? Mana? Di mana tempatnya pohon kurma itu? Ilmuwan menemukan, dengarkan. Dongeng juga. Kau Twitter aja masuk ke kita kok kau ada. Ya, jadi ilmuwan Yahudi menemukan, dengarkan saya. Ayat dong ditunjukkan.
Ayat dong ditunjukkan. Ya, Ayat Quranmu tunjukkan. Ya, silakan ditunjukkan, Silakan tunjukkan Bunda. ayat Al-Quran. Ukhti, ilmuwan Yahudi menemukan bibit kurma di Yerusalem di tanah Yudea yang berusia 2000 tahun Saya silam. tanya kita cuci mulu, Jadi Bang Juma. Al-Quran mengatakan itu. Di mana? Di Oke. mana ayatnya, Bang? Di mana pohon kurma itu, Bang? Lokasinya? Sama kan, Bang, dengan dongeng, Bang? Nggak bisa dibuktikan sama tempat, kan? Berarti kalau Anda mengatakan dongeng seperti itu, ilmuwan Yahudi menemukan adanya pohon kurma yang tertulis, loh, Bang. itu Kita 2000 mana tahun lalu. tertulis? Saya tanya Itu 2000 itu 2000 tahun silam, Bung. Itu 2000 tahun silam, Bung. Itu 2000 tahun silam. Dijelaskan di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 22 sampai ayat 25. Di mana nak ayatnya, Bang? Biar aku buka, Bang. Maryam 22 sampai 25. Maryam 22, ada nama tempat di situ, Bang? Tidak dijelaskan tempatnya. Oh, tapi berarti sama, Bang, dengan dongeng, Bang. Nggak dijelaskan nama tempat, Bang. ya, tidak dijelaskan tempatnya bahwa dia itu di mana. Tapi yang pasti dengarkan saya. Yang pasti Nabi Isa alaihissalam itu datang di Yerusalem untuk Bani Israel, dan 2000 tahun silam dinyatakan. Tuh, lihat tuh lihat tuh. Itu liputan nanam, itu bukan Al-Quran. Al-Quranmu itu liputan nanam. Al-Quran menjelaskan Nabi Isa alaihissalam itu lahir di dekat pohon kurma. Pohon kurmanya di mana itu, Bang? Di Yerusalem sana. Di mana di Yerusalem ditulis di ayatmu, Bang? Tidak dijelaskan di Yerusalem bagian mana. Sama dengan dongeng, Bang. Nggak ada dijelaskan nama tempat, Bang. Terserah Anda. Tetapi yang pasti ilmuwan menemukan bibit pohon kurma yang sudah berusia 2000 tahun silam. Oke. Yahudi juga kamu, ya kan memang dia di Yahudi. Sekarang kandang domba tempat lahir Yesus itu coba Anda buktikan. Saya tanya perbedaan kitab suci dengan dongeng, kau lah kemana-mana. Oke. Sekarang kitabmu mengatakan Yesus lahir di kandang binatang. Mana kandangnya? Jawab. Di mana itu kandang sekarang? Di mana kurmanya? Tanya dari tadi kau. Mana kandang hewannya, kandang binatang tempat Tuhanmu lahir itu mana? Di mana tempatnya pohon kurma itu? Saya tanya. Ketawa kamu. Ayo, membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu lahir di bawah pohon kurma. Ilmuwan sekarang menemukan bibit-bibit kurma yang berusia 2000 tahun di tanah Yudea, di Yerusalem, di Palestina. Sekarang pertanyaan saya kembali kepada saudara, di mana Yesus lahir? Di kandang binatang. Mana kambing binatangnya? Di mana pohon kurma itu berada? Mana kandang binatangnya mana? Di mana? Saya tanya ayatnya. Ini sama aja dengan opung ini. Bukan. Jadi gini, Bang. Tadi pernyataanmu bahwa dongeng tidak bisa dibuktikan dengan arkeologi, nama tempat. Ternyata kitabmu begitu. Arkeolog menemukan adanya bibit kurma yang berusia 2000 tahun silam di tempat Yesus lahir. Sekarang arkeolog mana yang bisa menemukan kandang binatang tempat Tuhanmu lahir? Tunjukkan. Tulis nama tempatnya di kitabmu. Itu yang saya tanya. Ketawa kamu. Aduh. Udah menurut kitabmu dongeng. Kasihan dulu. Di mana? Coba, di mana kandang binatang yang tempat Tuhanmu lahir sekarang? Jawab. Iya, morat-marit kamu nggak bisa jawab itu. Di mana? Di mana? Pohon kurmanya. Kurmanya? Bibitnya sudah ditemukan di tanah Yudea. Bibitnya sudah ditemukan. Bibit yang berusia, dengarkan, biji yang berusia 2000 tahun silam itu ada ditemukan ilmuwan hari ini. Sekarang kandang Yesus, tempatnya Yesus lahir, siapa yang temukan dan di mana itu terjadi? Makanya Juma, kau jangan suka menghujat. Sementara kita kok jadi saya menghujat? Kok saya menghujat? Siapa yang menghujat di sini? Siapa yang menghujat? Agamamu mengajarkan Tuhanmu lahir di kandang domba. Salah enggak tuh? Saya minta secara arkeologi mana kandang tempat Tuhanmu lahir? Jawab, jawab. Ayo. Jadi mohon maaf Bang Hati Nurani, kalau pertanyaan-pertanyaan konyol kayak gini. Makanya. Maaf ya, kalau pertanyaan-pertanyaan konyol kayak gini saya kira ini
Kami yang Jadi gini, di bawah Bung. mendengarkan kayaknya udah nggak Bung. masuk logika. Host, dengarkan saya host. Al-Quran menerangkan begini. Wahuzzi ilaika bijis'i nakhlati tusaqit alaiki rutabajaniyan. Itu jelas di Al-Quran. Di mana Dan tempatnya? goyangkanlah pangkal pohon kurma itu Iya. ke arahmu, wahai Maryam. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Nah, itu Nama tempatnya, dikatakan bahwa Al-Quran menerangkan Nabi Lokasinya loh, Isa Bang, alaihi salam. lokasi. Sabar. Nanti jangan sampai saya keluar lagi ngatain kamu. Iya. Nama Oke, lokasinya langsung, Bang. sabar. Kalau Oke. saya kan bilang Bethlehem. Sabar. Diam dulu, Bang. Sabar. Bang, diam dulu. Sabar. Nggak perlu panjang-panjang, nama tempat langsung diterangkan. Tidak diterangkan nama tempatnya. Yang jelas Nabi Isa alaihi salam diutus kepada Bani Israel di tanah Yerusalem. Di mana ditulis Palestina. di situ? Di Palestina. Nggak ada di Oke. situ Palestina. Yerusalem nggak ada. Oke, nggak masalah, tidak masalah. Tapi alhamdulillah hari ini para ilmuwan Yahudi menemukan adanya bibit kurma yang bijinya itu diperkirakan berusia 2000 tahun silam. Berarti tuduhannya pas, Bang. Berarti Tuduhannya pas, Bang. tentang Nabi Isa alaihissalam Kalau lahir ada nama tempat dekat itu nama dengan dongeng, pohon Bang. kurma itu terbukti ada saat hari ini. Sekarang saya minta Anda mengatakan di Bethlehem. Secara sejarah mengatakan di dalam kitab saudara, apa bukti fosil daripada kandang ini masih ada? Bukan, saya tidak butuh tempat, saya minta fosil kandang binatang. Tempat saya minta. Saya minta. Nama tempat yang Saya minta minta fosil daripada tiang kandang binatang tempat Tuhanmu lahir itu mana? Kalau Bang Juma pengen fosilnya, ini saran dari host saja, Bang Hati Nurani. Kalau Bang Juma pengen fosilnya atau apapun itu tentang jejak Yesus itu silakan aja langsung ke sana, Bang. Iya, mana? Ya, jadi karena gini Bang, kalau kita nanti bertanya konyol seperti ini, saya kira ini bukan konyol. Yang bertanya Jadi- siapa? Teman saudara yang bertanya. Saya bisa membuktikan bahwa Nabi Isa itu memang lahir di pohon korma, di bawah pohon korma. Ditemukan bibitnya hari ini, usianya 2000 tahun bijinya. Nah sekarang Yesus lahir di kandang binatang itu mana buktinya? Nah, jadi gini Apa buktinya? bahwa Apa buktinya? kitabnya Juma itu hanya sebatas dongeng karena tidak menjelaskan nama tempat. Ya apalah artinya menjelaskan itu. tempat Jadi, tapi pernyataanmu tidak tadi, ada Bang Juma. bukti, Bung. Jadi, Justru Bang Juma, dongeng ketika mengatakan ada lahir di kandang binatang tapi di tempat yang dimaksud itu tidak ada bukti. Bang Itu Juma yang bilang tadi dongeng. dongeng tidak bisa dibuktikan dengan nama tempat. Bisa Arkeologi. dibuktikan dengan adanya Ternyata- biji kurma yang berusia 2000 tahun. nama Nah tempat sekarang di kitab kamu itu menyebut tidak tempat ada. Bethlehem. Berarti sesuai ya. Apa buktinya di Sesuai ya. Bethlehem ada kandang sisa-sisanya hari ini? Apa Sesuai buktinya? ya. Sesuai ya. Ya Sesuai sama berarti kalau dongeng ya. cerita maling kundang ada di Sumatera tapi tidak ada bukti. Sama Jadi- cerita di Bethlehem maksudnya ada kandang sama tapi tidak ada cerita bukti. Isa Almasih, kisah Isa Almasih di kitabmu hanya dongeng gitu. Tidak masalah. Tidak masalah. Sekarang buktikan. Buktikan jadi di Bethlehem ada jadi- kandang yang jadi Bang ditempati Juma, oleh Yesus Tuhanmu lahir. Buktikan. Jadi Bang Juma, di situ kami langsung jelas saja nama lokasinya Bethlehem. Nah, Jelas. setelah diselidiki di Bethlehem ternyata nggak ada. Jadi nggak Berarti- perlu Bang. Pokoknya ada nama tempat Bethlehem. Kitabmu Yerusalem. Isinya, nggak Mengatakan di Bethlehem tapi tidak ada di Bethlehem. Itu apa namanya? Makanya aku bilang. Sekarang Al-Quran mengatakan dia lahir di bawah pohon kurma, bibit kurmanya, biji kurmanya ditemukan hari ini ada, betul. Nah sekarang kandangnya di Bethlehem ada nggak? Oh, berarti nggak ada nama Bethlehem tempat. Hoa. Di Bethlehem ada nggak kandang binatang di sana yang berusia 2000 tahun? Ada nggak? Oh, gitu dongeng berarti kitabmu Bang. Nggak ada nama tempat ya? Lah, Aduh. sekarang ada nama tempat di dalam kitabmu.
Tapi mana tidak di ada kitabmu? 2000 Mana tahun lalu tempatnya? kandangnya sampai hari ini. Apa itu namanya? Di Apa namanya itu? di mana pohon kurmamu tumbuh di kitabmu? Nama Jangan kayak anak lokasinya di kecil, Bang. mana? Bang, jangan Bro, kayak anak itu kecil yang diskusi. Kasihan, kasihan, Jawab kasihan, salah, kasihan. diskusi. Memalukan, dari tadi memalukan Aku ini, Kristen aku di lain. mana yang ini jelasnya? mewakili agamamu Kristen loh. lain Mohon maaf, malu. Bang Juma. Kalau Bang Juma mengatakan itu tempat lahir Yesus itu di Bethlehem itu tidak ada, itu ada Bang. Karena banyak juga Ya, yang pengikut mana? Kristus yang ke sana Mana mengunjungi buktinya? Bang. Kalau yang dikunjungi itu goa, bukan kandang. iya, maksudnya gini Bang, iya sekarang itu kan jadi tempat perkunjungan di sana. Kalau Jadi, emang Abang itu Yesus itu lahir di kandang binatang atau dalam goa? Saya tanya kau Juma, Ja- nama bukan- lokasimu mana? Abang jangan langsung ini, kita ngikutin langsung dari apa yang sudah disuratkan aja Bang. Kalau Abang nanti melihat Iya, kejadian katanya di surat Anda itu lahir di Di mana kandang di kitabmu domba. jelas pohon kurma itu tumbuh? Dari Mana itu kandang dari dombanya Juma. mana? sama-sama seperti ini Bang Juma. Bang Juma, mohon maaf Bang Juma. Ya, mohon maaf. Saya itu lahir di Sumatera Bang Juma. Ya. Tempat lahir saya itu dulu itu di Gubuk Derita Bang Juma. Kalau gubuknya Abang masih ada? mau minta, tunggu dulu Bang Juma. Kalau Abang memintakan Gubuk Derita yang ketika saya lahir Bang Juma, ya, sekarang itu tidak ada. Sekarang itu udah bangunan berlantai 3 sekarang di kampung saya Bang Juma. Itu Abang Anda. kalau meminta itu Anda. sudah sangat lucu Bang Itu Juma. Anda. Itu Anda manusia pertanyaannya. biasa. Itu manusia biasa Anda. Ini Tuhan. Gini Bang Juma. Jangan Itu kau pertanyaan kalau samakan Bang dirimu. Juma mempertanyakan seperti Jangan itu Bang Juma. samakan dirimu dengan Tuhan. Ini Tuhan. Bukan menyamakan tempat ini, kita Tuhanmu menyamakan lahir seperti di tempat kandang yang tadi binatang. Bang Mana Juma. buktinya hari ini? Mana? Mana Gini, Bang bukti Juma. di kitabmu nama tempat kurma? Kau dari tadi mutar-mutar kau. Mana Bang tempatnya Juma. dibilang? Aku bukan mau membahas saya menyamakan sama Yesus, ya bukan, ya. Ini tentang tempat tadi. Bagaimana Tidak mungkin yang setara. ribuan tahun Abang ingin melihat tempat. Pandainya Anda itu, pandai Anda Mana bicara. pandai kau Oh, Juma? bukan Mana nama pandai, tempatmu Bang. di Quran? Ini biar masuk logikanya aja, Bang. Saya Mana? bisa lihat nggak seperti apa saya dulu lahirnya di Gubuk Derita. Ya minimal Abang kalau kayak minta itu salibnya lah. ke saya nggak bakalan Salibnya nggak mana? bakalan bisa, Salibnya. Bang. Kalau salibnya ada enggak? Salib Tuhan loh. Itu penting, salib Tuhan. Ada enggak? Oh, jadi gini, Bang apa? Jangan lari-lari, Bu. Saya tanya pohon kurma itu di mana tumbuhnya? Udah Waktu Isa dijelasin masih lahir. Mana tempatnya di Quranmu dicatat? Loh, Nabi Isa, tunjukkan Nabi aja. Isa, Bung, Nabi Isa alaihissalam itu diutus kepada Bani Israel. Di mana lahir pohon kurmanya di mana? Bani Israel itu kan kita tahu di mana. Mereka bermukim di perlu, mana? aku mau Di tahu dari tempat Palestina. sucimu di mana Sekarang tempatnya? disebut Yerusalem. Di mana Kan tempatnya, gitu. Di mana Oke. tempatnya? Nah, Di mana sekarang tempatnya? ternyata kalau Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu lahirnya di Yerusalem, Di mana Yerusalem yang tertulis? ternyata Di mana ya Yerusalem yang tertulis? kan dia diutus untuk Bani Israel. Nabi Isa kan untuk Bani Israel. Saya tanya, kau Bang tadi Bang Juma. Bang Juma, tadi kau bilang dongeng tidak bisa dibuktikan nama tempat dengan arkeologi juga. Buktinya nama di kitab Quranmu nggak ada nama tempatnya pohon kurma itu. Pohon Ya nggak kurma pun di- apa-apa. Tapi Oh, berarti ternyata nggak apa-apa. ditemu. Dengarkan Apa dulu. hubungannya dengan dongeng, Bang? Apa hubungannya Anda dengan dongeng, boleh Bang? mengatakan dongeng kalau di sana tidak ditemukan adanya bukti sisa-sisa peninggalan pohon kurma. Ternyata Nama tempatnya. bijinya ditemukan oleh para Di Mesir ilmuwan. juga, di Mesir juga ada pohon kurma, Bro. Ya, tapi tidak dikatakan di Mesir karena di Mesir itu bukan di Yesus tidak diutus ke sana. Yang di Mesir itu Nabi Musa. Oh, alah kau inilah apa? Dari tadi saya minta nama tempat di kitab sucimu, kau lari kemana-mana. Tidak ditemukan tempat lahirnya itu di situ. Tidak ada Ya. di kitab. Tapi dikatakan Nabi Isa pakai itu tapi. diutus Pakai tapi. kepada Bani Israel. Pakai Hari tapi ya. ini ditemukan biji kurma yang berusia 2000 tahun di tempat Nabi Isa berdakwah. Berarti yang diceritakan Al-Quran itu akurat. Sekarang di kitabmu dikatakan Yesus lahir di Bethlehem di kandang binatang. Kandang binatangnya bisa nggak Akurat dari dibuktikan mana, hari Bang? ini? Jangan Di
Nama Bang Juma, Quran jangan Bang. mengatakan langsung Al-Quran itu yang lebih akurat. Akuratnya di mana Bang Juma? Di mana Qurannya? Nama Kalau abang Quran menyangkut pautkan Ilmuwan tentang, tunggu dulu menemukan, Bang Juma. Maaf, ilmuwan saya dulu yang menemukan ngomong. tuh. Coba lihat itu yang di layar Anda. Coba. Oh itu kan bukan Quran abang yang menemukan. Ilmuwan Berarti di ilmuwan, berarti abang itu lebih Israel. mempercayai ilmuwan daripada Quran. Loh, Sekarang abang Al-Quran itu lebih mempercayai ilmuwan daripada Al-Quran Quran. mengatakan Bagaimana Bunda ceritanya bang? Tadi Maryam, kan katanya abang itu lebih mempercayai kitab yang Dengarkan. diwahyukan. Dengarkan. Sekarang abang udah pakai ilmu. Dengarkan. Jadi Al-Quran menjelaskan Nabi Isa alaihissalam lahir Isa itu membawa nggak ada di Kristen pohon. bang. Loh, ini di Islam memang. Siapa bilang di Kristen? Kristen itu Zeus. Ambil dewa dari Oh, Yunani itu Romawi. bukan bang. Nggak ada. Jangan di- bawa Kristen itu Zeus, bang. Coba kamu tunjukkan Zeus ke baru saya. muncul, Bang. Dengarkan, Bung, Bang, dengarkan Zeus baru saya. muncul. Dengarkan Dari mana saya. abang bawa logika abang itu Kristen Zeus? Coba duluan mana Kristen daripada Yahudi? Sekarang gini pertanyaan abang. Duluan mana Kristen daripada Muslim? Duluan mana Kristen daripada Muslim? Duluan mana Yahudi daripada Kristen? Belum Nggak usah duluan orang Yahudi. Bang. Nah Kita sekarang nggak- di coba sini kita itu nggak ada orang tradisi, Yahudi, Bang Juma. coba tradisi Bang Juma. Yahudi yang mengatakan ada orang disalib bangkit hari ketiga mana? Di sini nggak ada orang Yahudi Bang Juma. Dengarkan Duluan saya, mana orang dengarkan. Kristen atau Muslim itu aja. Di mana di tradisi Yudaism hari ini yang mengatakan ada Tuhan mati bangkit hari ketiga itu di mana? Juma. Jadi Zeus itulah Sekarang kita kan debat Yesus antara Muslim yang dengan bangkit hari Kristen, Bang. ketiga. Bukan debat antara Yahudi dengan Kristen. Jadi Kita Zeus debatnya Zeus antara itulah Muslim dengan Kristen. Yesus. Kalau abang Karena mau di dalam duluan tradisi mana? Yahudi tidak Duluan ada mana, Bang sosok Juma? manusia yang mati bangkit di hari ketiga, nggak ada. Tolonglah. Berarti ini murni. Oke, Jadi ini murni dari Romawi Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih buat semuanya ya. Ah. Kebetulan saya juga besok aktivitas. Mohon maaf. Terima kasih yang sudah masuk di Ya. room ini sama Bang Juma. Oke. Tidak bisa dibuktikan. Ya. Saobannya dengan dongeng. Bagus. Oke, jangan Carilah dibawa itu ke hati. kandang. Carilah kandang Jangan binatang dibawa tempat ke Tuhan hati ya. lahir. Ya. Yang intinya ini Karena hanya ada Tuhan mati bangkit hari ketiga itu Kita yang dongeng. bahas Itu dongeng Romawi, dongeng Yunani. sama kita. Yerusalem, tradisi Itu- Torah, tradisi Yahudi Bang. sampai hari ini. Tuan rumah Cuma sampai itu hari dongeng di ini. luar dari pengikut Bung, Kristus, Bang Bung. Juma. Tuan rumah sampai hari ini tidak pernah memahami dan mengimani, tidak pernah punya buku yang menceritakan ada manusia bangkit di hari ketiga dan menjadi Tuhan. Cukup yang bilang dongeng itu keluar dari pengikut Kristus, Bang Juma. Nah sekarang kalau begitu orang yang tuan rumahnya mana yang mengatakan bahwa ada manusia bangkit pada hari ketiga? Stephen Sleeper Apa nama masuk ke kitabnya? kitab repot ini. Aduh. Apa nama kitabnya tuan rumah yang menceritakan ada manusia bangkit pada hari ketiga menjadi Tuhan? Apa nama kitabnya? Masuk kitab Gak suci. ada. Iya. Tentang Ada Tuhan kitab suci mati masuk dibunuh lalu bangkit itu Hanya hanya ada buku- datang hanya dari buku Romawi Romawi dan yang masuk Yunani. Stephen Sleeper. Karena memang ajaran Stephen Kristen Sleeper. itu adalah ajaran Aduh, Romawi di Yunani mana bukan jalannya? ajaran Yudaism. Paham Itu ya? kan kata Bang Juma. Oh bukan. Itu kata Bang Juma itu. Coba Anda Fakta tunjukkan dari di mana? Mana Di dari mana Yudaism yang mengajarkan ada sebuah ada Enggak, dalil seorang dari Al-Quranmu di dengarkan mana, dengarkan Bang? dengarkan. Jangan bawa Tuan asumsi rumahnya abang tanya, di sini. tuan rumahnya tanya, tuan rumahnya tempat Yesus mati dan bangkit tanya kepada mereka, apakah ada manusia bangkit pada hari ketiga di Yerusalem? Masa Men- ada? Menurut Masuk. tradisi Yahudi ada nggak? Aduh. Masa masuk? Tidak ada. Bang Juma. Itu cuma ajaran dari Romawi dan Yunani. Terima kasih ya. Hanya dongeng Buat Oke ya, Bang Juma, makanya sang Anda apa tidak akan kokoh, pernah bisa Bang menemukan Hati Nurani, kandang binatang tempat Tuhan Anda Bunda lahir. Rahma, terima kasih sama yang sudah. Kasih, Bos. Oke, Ya, makasih. salam. Stephen Sleeper. Salam semua ya. Salam Oke, hangat ya, thank jangan you. dibawa ke hati. Oke, Kita saudara. sharing ya. Thank you, Iya, makasih. selamat malam. Semangat malam. Banyak belajar ya Pak Hati Nurani ya biar cerdas. Makasih host. Makasih Gurunda. Makasih Ufi, barakallah. Ini dari Jewish ya, dari Jewish Yahudi ya. Nah ini mengenai Pikuah Nefes. Perhatikan ini apa bacaannya.
ketika melibatkan kehidupan, semua hukum sabat dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menyudahi perang logika ya bersama dengan saudara-saudara kita Kristen. Dari awal bertanya tentang sunat, kita sudah menjelaskan perintah dan asas dasar ya dilaksanakannya sunat dalam Al-Quran berdasarkan surah An-Nahl ayat 123. Lalu kemudian berpindah ya, berbagai macam serangan diberikan kepada kita, meskipun kantuk ya, tapi saya mencoba untuk mengikuti arah dialog yang kemudian teman-teman Kristen ini arahkan kemana mereka pergi untuk dibahas. Alhamdulillah, pertanyaan beliau saya balikkan kembali tentang sunat. Di dalam kitabnya diceritakan bahwasanya Galatia 2 nomor 14, di situ diterangkan bahwa Yesus menyebut orang yang tidak bersunat itu sebagai orang yang hidup secara kafir. Saya tanya, kenapa Paulus menyebut orang yang tidak bersunat itu sebagai orang kafir? Ternyata tidak sanggup untuk dijawab. Kemudian berpindah lagi pertanyaan. Di dalam Al-Quran katanya, di mana dijelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam itu lahir di bawah pohon kurma. Sebenarnya untuk menjelaskan bahwa beliau lahir di dalam Al-Quran itu di bawah pohon kurma itu nggak ada. Ketika Al-Quran menjelaskan wahuzi ilaiki bijis'in nakhlati tusaqit alaiki rutaba janiyan, rutaba janiyan, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, wahai Maryam. Niscaya pohon kurma itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Ini sesaat sebelum Bunda Maryam melahirkan Isa Al-Masih. Tidak diterangkan bahwa di Yerusalem seterusnya, enggak. Tapi dijelaskan keadaannya seperti itu. Nabi Isa lahir dekat dari pohon kurma. Lalu kemudian para ilmuwan hari ini menemukan adanya biji kurma yang berusia 2000 tahun di Yerusalem. Ya, membuktikan kebenaran Al-Quran dong bagi orang yang berpikir, kan gitu ya. Artinya sesuatu yang disampaikan Al-Quran ya teruji kebenarannya hari ini. Sedangkan dia bercerita tentang dongeng. Dia menceritakan bahwa di Bethlehem ada kandang binatang tempat Tuhannya dilahirkan. Ya, kita tanya dong pertanyaan yang sama, apakah ilmuwan menemukan arkeolog atau ada sesuatu yang kemudian menjadi fosil di sana, ya kan, tempat Yesus itu dilahirkan. Ternyata di Yerusalem itu tempat lahirnya nggak ditemukan kandangnya. Yang dipertanyakan, yang disampaikan tadi itu ya kuburannya Yesus. Itu bukan tempat lahir, itu goa tempat Yesus dikuburkan. Gak nyambung mereka ini, kewalahannya. Bahkan si Ginting Asumsi menyatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, dikatakan di Yohanes 5 nomor 30. Ini orang-orang yang tidak pernah belajar semua, hanya modal ego, sehingga ya hanya bisa menghujat. Kemudian yang lebih parah, Yesus itu adalah ciptaan dan juga bukan ciptaan. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim tentang mereka ini ya. Bahwasanya Bible pun menceritakan kepada kita bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang BODOH. 1 Korintus 4 nomor 10. Bahkan di nomor 13-nya jelas dikatakan bahwa mereka berasal dari segala kotoran. Itu yang diterangkan kemudian dalam kitab mereka sendiri. Nah, sedangkan kalau di Al-Quran
kita umat Islam ini oleh Allah jelas disampaikan beritanya kepada kita bahwa mereka orang-orang terdahulu itu orang Kristen ini yang saya maksud, itu yang diberitakan oleh Allah sebagai orang yang hatinya tertutup, matanya buta, telinganya juga pun tuli gitu ya, disebabkan karena mereka tidak mau mendengarkan kebenaran yang berasal dari Allah. Sehingga kita umat Islam ketika menjabarkan poin-poin seperti ini, ya jelas nyata di hadapan kita bahwasanya orang ini memang begitulah adanya. Mereka tidak mau mendengarkan kebenaran karena di dalam hatinya hanya ada kebencian, kan gitu. Mereka benci terhadap Al-Quran, mereka tidak suka dengan Al-Quranul Karim. Makanya di surah Al-Baqarah dijelaskan tentang keadaan mereka ini adalah orang-orang yang kemudian kafir dan kemudian dilaknat oleh Allah. Ini yang saya bacakan tadi ya, saudara-saudara. Orang-orang kafir ini orang yang dimurkai oleh Allah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau beri peringatan ataupun tidak, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu walahum azabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah ditutup, dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Lalu kemudian mereka mengaku beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka mengaku beriman, mereka bahkan mengaku sebagai anak Tuhan. Tapi kata Allah, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang beriman. Wa ma hum bimu'minin, kata Allah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Dan di antara orang-orang kafir ini berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullah marada. Lalu Allah menambahkan penyakit mereka itu. Walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka pendusta. Ya. Inilah yang kemudian disampaikan oleh Al-Qur'anul Karim tentang keadaan saudara kita yang keadaannya seperti itu. Yesus itu adalah pencipta dan juga adalah ciptaan. Ini apa gitu ya. Makanya orang yang menggunakan Al-Quran sebagai kaidah iman, seperti yang saya terangkan, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Quran mengajak manusia berfikir dan berfikir, sementara kitab mereka mengajak mereka untuk memperbahlul diri. Contoh di dalam 1 Korintus 4:10 itu. Ya kita, kata mereka ayatnya. Kami, kata mereka. Atau kita katakan bahwasanya Kristen itu jahil karena Yesus. Kalau kita umat Islam, malah umat Islam itu cerdas karena Al-Quran. Karena Al-Quran itu memang diterangkan wala'allahum yatafakkarun, agar umat Islam itu memikirkan. Ya. Itulah yang saya katakan saudara-saudara sekalian, bahwasanya ketika kita mengajarkan satu disiplin pengajaran terhadap teman-teman kita Kristen, ya bukannya kita mau menghujat mereka, enggak. Anda saudara-saudara lihat sendiri cerminannya seperti apa. Ya. Belum pernah kemudian kita melihat
bagaimana Bang Zuma itu menghujat mereka, ya, kecuali setelah diajarkan beberapa pengajaran yang kemudian ajaran yang kita sampaikan itu malah ditolak dengan cacian. Kenapa saya katakan beliau tadi itu sebagai monyet? Ya karena hanya monyet yang tidak mau menerima kebenaran, kan gitu. Nah, inilah yang ingin saya katakan kepada sahabat-sahabat sekalian, bahwasanya ketika saya terkadang ada khilaf di dalam penyampaian, itu hanya semata-mata untuk menyadarkan saudara-saudara kita itu bahwa apa yang kita sampaikan adalah berdasar terhadap dalil yang ada di Al-Quran dan juga ada di dalam kitabnya mereka. Inilah yang Al-Quran katakan para sahabat. Wa matalul ladzina kafaru kamatalil ladzina yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Dan seumpama bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengarkan selain panggilan dan teriakan. Mereka itu tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Ya, ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Makanya kita umat Islam itu sangat memahami tabiat mereka. Al-Quran menjelaskan kepada kita bagaimana kemudian orang-orang ini ya seperti yang diterangkan oleh Al-Quran. Maka karena itulah kemudian kita tidak ada menghujat, tidak ada pun kita menganggap mereka itu adalah orang-orang yang harus dibenci, dimusuhi. Bahkan mereka di awal yang menghujat Islam gitu, mengatakan dia diperangi, gereja ditutup dan seterusnya. Ya seakan-akan Islam ini jahat seperti apa dalam penglihatan mereka. Padahal fakta di lapangan justru kalau kita melihat yang menjajah kan, ya kita tahu sendiri kan gitu ya. Kita nggak perlu terlalu jauh menjelaskan seperti apa adanya. Nah kemudian sahabat-sahabat sekalian, ketika di dalam Al-Quran itu jelas menceritakan tentang tabiat mereka, keadaan mereka. Di dalam surah Al-Baqarah Allah banyak bercerita tentang orang-orang kafir ini, seperti yang saya bacakan tadi ya, dalam surah Al-Baqarah ayat-ayat ke-6, ke-5 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan mungkin kemudian menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta yang ada ya. Makanya Al-Quran ya adalah satu senjata yang sangat ampuh bagi kita umat Islam untuk kemudian membentengi akidah kita sendiri. Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Makanya setiap kita bernarasi itu terukur, ya, terukur karena kita menggunakan narasi Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Siapa mereka yang menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk? Mereka adalah yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila
أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan juga beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Rasulullah Muhammad SAW, dan kemudian kita yakin terhadap adanya akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka umat Islam yang mendapat petunjuk dari Allah, dan mereka itu adalah orang beruntung, orang Islam itu. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka engkau beri peringatan ataupun tidak beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Itu jelas. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada wa lahum azabun alim bima kanu yakzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan ingatlah ya, dan apabila dikatakan kepada mereka wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka kemudian menjawab, orang-orang kafir ini menjawab, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Lalu kemudian Allah mengatakan, Allah, sesungguhnya, ingatlah, innahum, sesungguhnya, humul mufsiduna walakin la yash'urun, mereka lah yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadari. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim
qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olokkan orang-orang kafir itu dan membiarkan orang-orang kafir itu terombang-ambing dalam kesesatan. Ulaika alladzina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Inilah yang terjadi. Siapakah Yesus itu? Apakah dia ciptaan? Oh, dia ciptaan 100% dan dia juga pencipta 100%. Inilah yang diterangkan oleh Allah, bahwa tidak ada mereka itu dapat melihat cahaya itu. Mereka hanya diselimuti oleh kegelapan. Wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bengek, bisu, dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Au qasaybim minas samaa'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barqa yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi yazaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Yaqadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tapi Tuhan mereka justru tidak Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Ini dijelaskan oleh Al-Quran, ya. Oleh karena itulah kemudian ya, umat Islam itu harus bangga menjadi seorang Muslim, harus bangga menjadi Islam, harus bangga kemudian hidup di bawah panji Al-Quran. Kita umat Islam ini, ya sahabat-sahabat sekalian. Kita lanjut bacaan kita sebelum kita bubar, ya.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Jangan ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan apapun selain daripada Allah. Ini yang diajarkan oleh Allah. Fala taj'alu lillah andada wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi sahabat, sebelum ayat ini Allah menerangkan bahwasanya wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithli. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Nabi Muhammad, kata Allah, ya, fa'tu bi surah, maka buatlah satu surah bimithli, mimithli, yang serupa dengan itu. Ya, wad'u syuhada'akum min dunillah, dan ajaklah penolong-penolongmu selain daripada Allah. In kuntum shadiqin, jika engkau adalah benar-benar orang yang benar. Lalu kata Allah, kamu tidak akan mampu membuatnya. Fa illam taf'alu, itu kata Allah. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج mutahharatun wa hum fiha khalidun. Jadi Allah kemudian mengatakan gini,
Sampaikanlah kabar gembira kepada orang Islam, orang-orang yang beriman, orang Islam, orang-orang yang berbuat kebajikan. Sampaikan berita gembira itu, bahwa untuk orang Islam mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali umat Islam diberi rezeki buah-buahan dari surga, umat Islam itu kemudian berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Umat Islam telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana umat Islam memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Wahum fiha khalidun. Inilah keutamaan kita sebagai umat Islam ya sahabat. Sehingga kemudian ketika apa yang Allah berikan kepada kita semua adalah satu kebanggaan sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah la yastahyi an yatriba matalam ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya tidak ada, tadinya kamu itu hampa, tadinya kamu itu mati, lalu dihidupkan kembali kamu itu. Kemudian Allah mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepada kamu dikembalikan. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa ayat Allah ya sahabat. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju kepada langit, lalu Dia menyempurnakan menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada aku. Niscaya aku penuhi janji-janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayatin thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Dan janganlah kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Antamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim
wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhan dan bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Jadi ayat ini sahabat, Allah Subhanahu wa taala memang menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya Bani Israel itu oleh Allah pada masanya derajatnya ditinggikan dibandingkan oleh bangsa yang ada di sekelilingnya. Ini Al-Quran yang menjelaskan seperti itu. Jadi kita tidak bisa pungkiri Allah Subhanahu wa ta'ala memang banyak memberikan kemuliaan kepada Bani Israel. Tapi kemudian mereka mengingkari janji dan pernyataan-pernyataan yang mereka nyatakan di hadapan Allah. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha adlu wala hum yunsarun. Wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum azim. Wa iz faraqna bikumul bahra فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم
ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم. Oke, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita bisa mengakhiri sesi kali ini dengan bacaan Quran. Meskipun ya saya sendiri menyadari bahwa bacaan saya itu masih jauh dari kaidah makhraj huruf, tapi minimal ada upaya kemudian untuk membaca Quran dengan tartil yang baik, meskipun belum sampai pada posisi bacaan yang sempurna. Saya mengakui masih banyak kaidah-kaidah ilmu tajwid ya, hukum nun mati atau tanwin yang kemudian masih bergeser daripada kaidah yang seharusnya. Izharnya belum jelas, idgamnya juga masih ngambang. Begitu juga idgham bigunna dan idgham bilagunna. Ya, masih banyak hal yang masih butuh perbaikan. Tapi minimal kita ada upaya untuk belajar. Kita upaya untuk belajar, kemudian sebisa mungkin kita bisa mempelajari, mengkaji, mentadabburi Al-Quran ayat demi ayat, kemudian kita bacakan, kita pelajari, kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Islam itu adalah agama cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kaidahnya Islam itu agama cinta, karena Allah mendudukkan perkara, jika engkau cinta kepada Allah, maka ajarkan kepada mereka, wahai Muhammad, ikutlah denganku, fattabi'uni. Maka sejatinya Islam itu adalah agama cinta, di mana di dalamnya ada ketundukan kepada yang kita cintai, yaitu Allah SWT dan juga utusannya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang begitu gigihnya memperjuangkan akidah Islam ini hingga sampai kepada kita hari ini. 1400 tahun silam beliau memperjuangkan akidah Islam, memperjuangkan syariat Islam, di mana muatan antara akidah dan syariat Islam itu tumbuh cinta di dalamnya, baik terhadap Allah, terhadap Nabi Muhammad SAW, juga terhadap sesama umat manusia dan juga makhluk.
sehingga dikatakan rahmatan lil alamin. Sekira gitu ya sahabat-sahabat sekalian, apa yang saya bacakan pada malam hari ini kiranya mempertebal iman kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Al-Qur'anul Karim sebagai kalam ilahi, sebagai kalimat langit. Maka kemudian kita sebagai umat Islam patut bersyukur oleh karena kita hidup di dalam panji naungan ajaran agama Islam. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, jangan berputus asa yuk. Sebesar apapun kemudian kesalahan, dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, tetap saja kita kembali kepada Allah. Ibadah kita harus dipertahankan, salat kita harus diperjuangkan agar selalu ditegakkan. Kalau ibadah kita masih bolong-bolong, ya kita berusaha sekuat mungkin kemudian untuk melaksanakan salat itu, karena salat itu adalah cerminan pembeda antara kita dengan orang-orang kafir. Ya bahagialah kita ini kemudian karena dicipta oleh Allah, lalu kemudian diberi sebuah naungan, di mana naungan itu adalah Islam. Oleh karena itulah kemudian mari yuk, tidak ada yang sempurna di antara kita. Bang Suma, Tio Pramudia, Wiwin, Lilis Lisnawati, Sumiati, Sabira Arrayan, Sandisai Arman, Lela Lilawati, Sumiati, Lilis Lisnawati, Nurdidi, Putra Putria, Muhammad Faisal, Rohmadia Silayuddin. Tak ada yang sempurna. Ya, begitu juga saudara Arida Fala, Nobita, Arjuna, dan semua kita. Tidak ada yang sempurna. Oleh karena itulah kemudian ya tugas kita adalah memperbaiki diri, menyadarkan diri kita ya, agar supaya kita ini ya kembali kepada fitrah kita nantinya dalam kehidupan yang kekal di jannah. Seperti itu sahabat-sahabat saya. Ya sekali lagi saya katakan, tidak ada yang sempurna. Bang Suma juga manusia biasa, sahabat-sahabat juga manusia biasa. Tidak ada yang sempurna di antara kita. Ya, saudara saya Azi, Samzahari, Muhammad Syukri, kemudian Sifa, Boy Haki, Arman, Nauranisa, Ubaidillah, Rizal Al-Ghazali, Ladi Amalia, Sabira Ar-Raihan, Aradal Falah, Bayu Sarif, terus Instage CA, Musnadin, Jutek Betken. Semua kita tidak ada yang sempurna sahabatku. Nobita, oh Nobita, jangan pernah angku di hadapan Allah. Excel, JM Astra, Bayong, putra-putra Muhammad Hatta, putri-putria Bairi, Ladi Amalia, tidak ada yang sempurna. Hamidah Ida, Muhammad Faisal, Puri Haspuri, ini sampai dunia dalam berita ini kalau disebutkan semua satu persatu. Yang intinya bahwasanya tidak ada yang sempurna. Jadi kita tidak usah menghakimi tetangga, menghakimi saudara-saudara kita. Tidak perlu. Jangan kemudian kita mengharapkan orang-orang itu menjadi seperti apa yang kita inginkan. Tugas kita hanya menyampaikan. Begitu saudaraku Moli Afrida, Rahmat, dan juga Almantabi, Haufansa, Satyadi, Brada Ebrada, Dio Pramudia, Usman Angkatan, Boy Haki. Ini double-double ini. Oke ya, saya nggak bisa menyebutkan satu-satu. Yang pasti kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tidak ada kemudian kita ini menyatakan diri kita lebih baik daripada orang lain, apalagi sesama muslim. Kalau terhadap teman kita yang masih Kristen, sangat boleh jadi besok hari mereka menjadi mu'alaf dan lebih beriman daripada kita, dan bisa jadi dari keturunannya akan muncul sosok
pemimpin dalam Islam. Gitu ya sahabat-sahabat. Oke, Sildan Abdan, Mairani Sopano. Wah, kok ada panuan di sini ya? Agus Sudrajat, Halim As-Siddiq, Mu'alaf Permanen TV juga muncul. Ngapain sini? Dio Pramudia, Nastain, HS, Diantri Suseno, Sabira Ar-Raihan, Jack Daniel, Angga 00. Aduh, Ika Maimunah. Aduh, iya dengan Pak Rambe di Makassar, betul. Saya pernah jumpa dengan beliau. Yuni Rusmiati, Puri Haspuri, Yulian, Bapak Kristus juga. Hokiten, aduh, Yahya Dipa, FC Pap Nobi, oh, Airlangga Mahardika, Anda tidak sempurna. Ladi Amalia, Anda nggak sempurna. Satu kata, Anda nggak sempurna. Nastain, Anda nggak sempurna. Muhammad Faisal, takbir. Laude Ambo, wah ini dua provinsi nih. Laude Sulawesi Tenggara, Ambo Sulawesi Selatan. Oke, Abbara, mungkin kita sudahi ya sahabat. Saya membaca ayat suci Al-Quran. Mohon kalau ada yang keliru bacaannya ya dimaklumi, saya bukan hafizul Quran, saya bukan ustadz, saya bukan ulama, saya hanya penginjil jalanan. Gitu Bang Arjuna, Rahmiadi Silayudin, Jack Daniel, Cabaleros Tropas. Wih, namanya susah kali lah. Plogar Leater, sahabatku. Iriani, John Bos Palembang. Oi, halo Palembang. Makasih. Haufansa, Siva, Yahya Diva, Enda Enstro, Bayong, Molly Afrida, Samsir 002, Halim As-Siddiq. Allahu Akbar, Masya Allah. Nobita, Bang Suma doain Nobita supaya dapat jodoh. Amin ya Rabbal Alamin. Azei, Sandi Sei, Masya Allah. Udah ya teman-teman. Lihat gue bang. How kies Asep Kurniawan, ikutan ah. Ubay Al-Mansur, mantap. Muratalnya bang, masih belajar bung, masih belajar. Oke ya sahabat-sahabat ya, hadir bang. Oke, Sulkarnain, Bang Sulkarnain, terima kasih ya. Yolian, thank you. Oke, kita sudahi ya sahabat. Udah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Indra Nasution, barakallah. Endra Enstro, thank you. Enda Enstro. Oke, udah ya sahabat-sahabat ya. Besok insya Allah kita jumpa lagi ya. Karena besok itu kita masih punya tugas untuk menyampaikan kebenaran. Yuni Rusmiati Hore, alhamdulillah namaku disebut. Panjang umur, sehat selalu, Masya Allah. Arman, siap dikawal Gurunda sampai akhirat, Masya Allah. Aradal Falah, Kilimanjaro, Airlangga Mahardika, Kilas Debat, John Bos Palembang, Paul Rahman, Levis Kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ambon, Masya Allah. Aku banyak teman kuliah dari Ambon tadinya. Nai Sabur dari Aceh, barakallah. Udah ya, kembung perutku nih. Ngaji nggak ada air minumnya. Irfan Al-Hafizzi, wah mantap. Ozil Official Kuliner Indonesia, Masya Allah. Traktir gue dong, makan balok goreng. Udah ya sahabat-sahabat. Udah. Kita tutup. Mohon maaf yang tidak sempat saya sebutkan namanya. Al-Fakir, Hai Nahdina. Bang Suma, insya Allah kami akan berhadir pada 29 Juni.
untuk turut menyaksikan pembukaan. Masya Allah. Peresmian pembukaannya tanggal 30 Bang, 30 Juni Insya Allah ya. Jutek Bedcan, Allahu Akbar. Udah ya sahabat, kalau diturutin ini sampai besok lusa ini belum habis-habis ini. Bang Zuma is the best. Thank you Warto Gongor. Namamu bagus. Bang Zuma Pancen Jos Mutakin. Bagus juga namanya, Mut. Allahu Akbar. Udah ya? Udah ya? Sahabatku? Udah ya? Oh iya, mohon maaf ya sahabat kalau saya punya salah atau saya punya kekeliruan di dalam mendampingi sahabat semua. Ya, dalam berdebat dengan orang-orang kafir. Maafkan. Sulkarna Inzul Balikpapan. Syukran. Yorisio TV. Aderion. Nggak tahu. Aku nggak ternak dia lagi. Udah ya, sahabatku ya. Gue bang. Gue juga mau bang. How yes. Gue juga mau. Bukan cuma situ yang mau. Sinto. Tahlil Bang Zuma. Allahu Akbar. Dewi Nade. Orang Bali kali ya. Oh Made. Kalau Bali itu kan Made. Moza Az-Zahra. Namamu bagus Bung. Alvarado Putra Sumatera Barat. Selamat melepas lelah Bang Suma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh kecil kali namanya ini. Siapa nama ini? Siapa namanya? Aku gak bisa baca. Bahasa Arab lagi namanya. Namanya sopo iki? Apa ini? Surah apa ini? Rusamaya nih. Susah kali namamu. Bahasa Arab kecil lagi. HP ku tulisannya kecil kayak pasir. Pasir masih gede dikit. Wah, ada Bapak Kristus. Adi M JM Astra Channel. Doakan anakku supaya jadi hafiz. Amin. Amin ya rabbal alamin. Habibi Al-Hajjaj. Udah ya sahabat ya. Udah ya. Besok lagi ya. Ayah Raichan Fugar Liter. Udah ya. Paul Rahman dari Ambon. Iya Bung. Salam kenal kita ya. Udah ya. Daber Channel. Aku lelah. Aku capek. Aku capek kalau tidak ada Oten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah. Kalau nggak ada Oten cepet capek. Katerina Yulita. Salam kenal. Dangker. Safi Jejen. Oke. Aku paham. Joy Arya. Oke, thank you Bung. Udah ya teman-teman ya. Jangan typing lagi, please. Udah ya. Agus Bondet. Udah ya. Besok lagi ya. Oke. Jadi yang saya tidak sebutkan namanya, insya Allah lain kali kita sebutkan namanya, biar merasa dekat dengan Bang Suma gitu ya kan. Karena oh Jambi Rudi Indra. Baik Bung, thank you. Sisma Alim, alhamdulillah. Udah ya sahabatku ya. Kalau aku sebutkan semua ini bibir bisa dower ini. Belum lagi nama kalian ini canggih-canggih namanya. Ya. Udah ya. Tangerang. Siapa namanya? Jajat Sudarjat. Wih, keren kali namanya. Masya Allah. Nai Sabur.
tutup gurunda. Oke, bagus. Oh, paham. Allahu Akbar. Wanasaba Lombok. Oke. Muksan NTB. Oke, baik. Kita Paul Rahman kita tutup ya, sahabat-sahabat ya. Besok lagi kita jumpa ya. Indra Setian. Oke banget, thank you. Indra Setiadi. Oke, sahabatku, terima kasih banyak atas kebersamaan kita. Tolong doakan anak saya yang bernama Yislam Al-Mumtaz Sormin. Saya dari Aceh, Bang. Baik, Bang Dedi Sormin, kita doakan anaknya menjadi anak yang soleh, ya, anak yang soleh, anak yang soleha kalau dia perempuan, menjadi kebanggaan orang tua, menjadi tokoh negara dan juga tokoh agama yang membawa rahmat bagi bumi Indonesia kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabatku, Ayub Andilala, ya, thank you Palembang. Saya pamit undur diri dulu ya. Besok lagi kita jumpa ya. Kiranya Allah memberikan berkat hidayah, kesehatan, umur panjang kepada kita semua, sehingga kita bisa melakukan aktivitas rutinitas dengan baik. Doa kita yang baik-baik diijabah oleh Allah, dan juga hal-hal yang buruk dijauhkan dijauhkan Allah dari hal-hal tersebut. Kemudian doa kita terhadap orang-orang yang kita cintai itu lebih utama untuk dikabulkan oleh Allah. Yang sakit, sahabat-sahabatku, saya doakan kiranya Allah mengangkat penyakitnya, dan kemudian sahabat-sahabatku yang punya masalah ekonomi agar dimudahkan oleh Allah urusannya sehingga bisa dengan mudah meraih apa yang diinginkan. Dan kepada teman-teman yang kemudian mau berinfak dan bersedekah untuk Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia yang dibawa langsung oleh Bang Suma, itu Allah mudahkan rezekinya, yang punya niatan untuk memberi infak sedekah terhadap anak santrinya Bang Suma yang ada di Pondok IT. Kiranya Allah memudahkan segala urusan Anda semua. Saya pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilai. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.